Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Dr. Erwandi Termizi LCMA, alhamdulillah beliau adalah pemateri kita pada pagi hari ini, sudah bergabung di tengah-tengah kita bersama. Yang kami hormati Ketua Umum DPP DAI Rantau Minang, Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis MA. Selanjutnya di sini juga hadir Waketum, Sekjen, Wasekjen, pengurus harian, Ketua Departemen, anggota, dan juga ada dari DPW dan DPLN, dan kaum muslimin wal muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah di pagi hari ini diberkahi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, senantiasa kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini, kita di majelis yang mulia ini Allah pertemukan dalam kegiatan kajian DPP Daerah Rantau Minang, kajian khusus yang membahas tentang seluk-beluk ilmu faraid, tentang warisan. Yang mana sama-sama kita ketahui, ilmu ini sesuatu ilmu yang langka, yang mana akan cepat Allah angkat. Oleh karena itu kita di sini semua semoga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menerapkan ilmu faraid ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, di sini saya sebagai MC akan memandu kegiatan kajian kita pada pagi hari ini. Untuk rundown acara, yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada tilawah, terus ada sambutan dari Ketua Umum, selanjutnya materi, tanya jawab, dan penutup. Insya Allah kajian kita akan berlangsung kurang lebih sampai dengan pukul 10 pagi. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana itu ilmu faraid. Jadi kepada kaum muslimin, silahkan diposisikan sebagaimana supaya nyaman untuk kita lebih fokus dalam menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Dan saya akan menyampaikan untuk lancarnya kegiatan acara kita, maka sementara kepada kaum muslimin semua akses berbicaranya saya tutup, nanti akan dibuka kembali ketika sesi tanya jawab, dan silahkan disiapkan pertanyaannya, bisa langsung di unmute nanti berbicara langsung atau bisa bertanya via chat, silakan. Dan juga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar, disponsori oleh 3 sponsor. Yang pertama dari restoran atau rumah makan Kariminang. Yang kedua dari Sabana Fried Chicken. Dan yang ketiga dari Paragon Technology and Innovation Wardah. Alhamdulillahirabbil alamin, kami dari panitia penyelenggara kajian mengucapkan jazakumullah khair kepada 3 sponsor tersebut. Semoga Allah selalu berkahi usahanya dan bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu dan agar berkahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, yang mana tadi disampaikan oleh Buya Ketum bahwa Ustadz kita, Ustadz Gilvan Sumbara, sedang berhalangan hadir
Karena faktor sinyal yang kurang bagus, beliau lagi di luar kota, maka untuk kali ini akan digantikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ilham Wahyudi MA. Beliau akan membacakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 11 sampai 14 dan ayat 176. Kepada Ustadz Ilham Wahyudi dipersilahkan. Suara beliau di unmute, akhi. Ustadz Ilham, silakan di-unmute dulu, Ustadz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ilham Wahyudi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 11 sampai 14 dan ayat 176. Yang mana kalau kita pahami isinya, ini adalah ayat yang sangat jelas, yang sangat rinci, dan ini adalah ayat matematika yang begitu jelas menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan tersebut. Ini termasuk kepada ayat-ayat yang sangat detail yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baiklah kaum muslimin, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang kepada Buya Dr. Elva Hendri Muklis MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi LCMA. Beliau adalah pakar fikih kontemporer. Sebagai pembicara kita di pagi ini, sekaligus beliau adalah sebagai anggota Dewan Pakar DPP Dai Rantau Minang. Semoga Ustadz kita selalu sehat, Allah berikan keberkahan, dan mendapatkan keridhaan serta istiqomah selalu bersama kita bergerak di dalam ini. Allah. Yang saya hormati, kita muliakan para Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, DPP Dai Rantau Minang. Saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus DPP Dai Rantau Minang, juga pengurus DPW se-Indonesia, serta DPLN sedunia. Baik yang hadir ataupun yang tidak langsung ikut kajian di pagi ini, mungkin mereka berhalangan, tapi mereka semoga bisa mengikutinya di YouTube-nya Daram Official, atau di di media lainnya yang Daram siarkan secara berkala. Umumnya, Bapak, Ibu-ibu, para pecinta kajian, khususnya kajian yang edisi khusus, yaitu tentang warisan, baik yang hadir di kajian ini ataupun mendengar di waktu lain melewati medsos Daram. Semoga semua kita selalu istiqomah berjuang untuk agama Allah dan berbuat yang terbaik untuk umat Islam dan untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan
dalam kedepannya lebih bisa berkiprah lagi dan lebih bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat, khususnya oleh umat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkali-kali kami informasikan bahwa dalam kondisi masih pandemi, ya, kita belum lagi offline, tapi mengadakan pertemuan online, kajian online yang sekarang alhamdulillah masih istiqomah mengadakan kajian online 2 kali dalam sebulan. Pekan pertama dan pekan yang ketiga. Pekan pertama itu dari tokoh agama, baik lokal ataupun nasional ataupun internasional, kita ambil pembicaranya. Pekan ketiga, ini kajian khusus adat Minangkabau dan edisi khusus kajian keislaman. Ya, seperti hari ini merupakan kajian paket tentang warisan, ini khusus ini. Ilmu langka, ilmu yang susah didapatkan, susah dimengerti, jangankan oleh para jamaah, dan juga banyak oleh ustadz pun yang tidak paham seluruhnya tentang warisan ini. Makanya alhamdulillah, syukron katsiran, jazakallahu khairan kepada Ustadz Erwandi Tirmizi yang sudah meluangkan waktunya yang sangat panjang ini, tenaganya, pikirannya untuk berbagi ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan berguna untuk kita dan menjadi amal soleh untuk Ustadz di akhirat nanti. Sehingga Allah balasi dengan surganya dan berhak bertemu Allah, melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, kajian ini alhamdulillah ada 3 sponsor. Kariminang, Sabana Free Chicken, dan PT Paragon Teknologi dan Innovation. Kemudian juga didukung oleh 26 ormas Minang dan ormas Islam yang logo ormas-ormas pendukung ini kita cantumkan di pamflet kajian setiap kita kajian. Kemudian saya sebagai Ketua Umum Dairatul Minang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga baik kepada Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi ataupun kepada sponsor, kepada pendukung acara ini yang telah menyebarkan undangan kita ini, ya, baik kepada grup-grup WA di Facebook ataupun dimanapun tempat yang kita sebarkan undangan ini. Kemudian juga terima kasih kepada pendukung acara dan yang mengikuti acara ini, baik langsung ataupun yang tidak langsung. Di samping itu, kami juga menghimbau, DPP Dairatul Minang terus menghimbau, tidak bosan-bosannya menghimbau, mari kita aktif menghadiri kajian Islam ini, menghadiri majelis ilmu ini. Kenapa saya tegaskan untuk aktif? Karena daram ini kita berniat, daram ini kita jadikan sebagai sarana dakwah, daram sebagai ukhuwah Islamiyah, daram sebagai penambah ilmu kita. Kita perlu camkan, Allah menegaskan pada surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Alaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Melewati ayat ini Allah menyeru kepada kita bahwa tidak pantas semua kita yang beriman untuk semuanya terjun ke medan perang. Tidak pantas semuanya pergi berperang. Tetapi hendaklah ada sebagian kita, sebagian golongan, sebagian kelompok untuk mendatangi majelis ilmu. Seandainya pandemi sudah selesai, tentu kita bertemu muka di majelis ilmu di tempat yang kita tetapkan nanti. Tapi karena masih pandemi, kita berlapang dada, kita sabar
tapi istiqomah adakan kajian ini walaupun dengan online melewati Zoom meeting ini. Jadi melewati ayat ini Allah menyatakan sama kita, hendaklah ada sebagian kita, sebagian kelompok untuk siapkan waktunya untuk belajar agama, mendatangi majelis ilmu. Seperti pagi ini kita menghadiri majelis ilmu dan ilmu kita dapatkan, kita pahami, kita amalkan untuk pribadi kita dan kewajiban kita menyampaikan kepada keluarga, kepada sahabat kita, teman kita, sampaikanlah kepada orang-orang yang ikut berjuang untuk agama Allah dan untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Karena Daram punya moto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam bermazhab. Masya Allah. Kita doakan semoga Daram ini sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sarana kita untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, para peserta kajian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Daram sekarang sedang berjuang untuk mencetak Al-Quran terjemahan. Yang insya Allah rencana Daram mencetak 100.000 Al-Quran. Yang insya Allah ya akhir-akhir bulan ini atau awal Desember, informasi penerbit sudah diterbitkan 5.000 sebagai tahap awal. 5.000 tahap awal Daram mencetak Quran. Ya, yang akan dibagikan nanti ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kemudian Daram pun berniat kalau memungkinkan jika punya dana maka Daram akan menyiapkan tenaga pengajarnya. Jadi Bapak Ibu, Daram bukan hanya mencetak Quran, bukan hanya menyebarkan Quran terjemahan, tapi Daram berniat untuk menyiapkan guru-guru, menyiapkan pengajar-pengajar untuk mengajarkan isi Al-Quran kepada umat Islam khususnya. Ya, semoga saja Allah datangkan para muslimin, para donatur yang bisa membiayai ini semuanya. Sehingga Daram wadah kita bersama bisa kita gerakkan untuk menjadikan Quran itu membumi. Membumikan Al-Quran dan Al-Qurankan bumi ini. Mudah-mudahan dengan niat baik ini Allah kabulkan sehingga datanglah para muslimin berdatanganlah berombongan para donatur memberikan dananya ke Daram untuk mencetak dan membiayai pengajar Quran ini. Bapak Ibu yang berminat berinvest akhirat ke Daram, membantu mencetak Quran ini dan membantu kegiatan Daram apapun yang dijalankan. Silakan bisa mentransfer uangnya ke rekening Daram Dai Rantau Minang di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, pada nomor rekening 7125883 189. Kami pengurus BP Daram menunggu perjuangan kita semuanya. Silakan berjuang di Daram dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dan dengan keuangannya. Semoga semuanya menjadi sarana kita untuk bersama-sama masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terakhir, mari kita satukan visi misi kita di Daram ini. Baik pengurus DPP, DPW, DPLN, satukan visi misi kita. Daram adalah kendaraan kita, sarana kita untuk berjuang, sarana kita untuk mencari ridho Allah. Kita tidak mencari ridho manusia. Syukur-syukur alhamdulillah, manusia meridhoi alhamdulillah. Tapi yang utama adalah mencari ridho Allah untuk berjuang untuk agamanya dan memberikan yang terbaik untuk umat ini. Kita ingin Pak ke depannya ini semenjak didirikan Daram sampai kapanpun nanti Daram bisa terasa gunanya oleh masyarakat. Itu kita inginkan. Berguna untuk masyarakat. Karena ini adalah ormas ulama. Ini adalah organisasi para ulama dan aktivis Islam. Semoga mari kita satukan visi misi kita, berjuang di Daram, saio sakato,
sadanciang bak basi, saciuk bak ayam, kalurah semua mendaki, kalurah semua menurun, ke bukit semua mendaki. Mari kita bersatu di dalam ini. Semoga ridho Allah kita dapatkan, kita mendapatkan bahagia dunia, bahagia alam kubur, bahagia di surga nanti, dan insya Allah bersama-sama diizinkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Terima kasih. Mari kita ikuti kajian ini dengan seksama, dengan serius. Ini Masya Allah luar biasa. 4 jam. Ustaz kita luangkan waktu, Masya Allah. Ini bukan hal yang ringan ini. Berat sebenarnya, tapi karena Allah, karena gerakan ridho Allah, Allah berikan kekuatan semoga ke Ustaz kita, Ustaz Irwandi Tirmizi. Dan kepada para muslimin. Dan kepada kita semuanya untuk berdiam diri selama kajian berlangsung. Mudah-mudahan kajian ini sukses dan lancar sampai akhirnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Ketua Umum DPP Daerah Tominang, Buya Dr. Alfa Hendri SMA, atas sambutannya yang sangat luar biasa kaum muslimin. Ini adalah tiket untuk kita mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus, ya. Walaupun kita sudah meninggal nanti, maka apa yang telah kita keluarkan hari ini, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Oleh karena itu, silahkan, tadi nomor rekeningnya juga sudah di-share di chat Zoom yang mau berinvestasi untuk akhirat, untuk membantu Dara mendistribusikan Al-Quran kepada kaum muslimin yang membutuhkan, bisa disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Dan juga kaum muslimin, kami informasikan kajian kita pada pagi hari ini, selain melalui Zoom, kita juga live di YouTube Daram Official. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin semua yang ingin mengajak saudara-saudaranya untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini, silahkan bisa bergabung di Zoom atau juga bisa mengikuti di channel YouTube Daram Official. Dan kami juga menghimbau untuk channel YouTube Daram Official, mari sama-sama kita dukung dengan cara mensubscribe channel YouTube ini supaya terus meningkat subscribernya. Dan nanti apabila ada kegiatan-kegiatan kajian, maka akan langsung muncul notifikasinya di handphone Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kaum muslimin, alhamdulillah sekarang kita masuk kepada kajian inti kita, acara inti kita, yaitu pembahasan tentang seluk-beluk ilmu faraid atau warisan, yang mana langsung dibahas oleh pakarnya, yaitu Buya Dr. Irwandi Tirmizi LCMA. Kepada Buya kita, Ustadz kita, waktu dan tempat kita persilahkan. Jazakumullah khair, ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang terhormat para kaum muslimin, kaum muslimat yang berhadir di majelis ini, terutama sekali dari pengurus HDI Rantau Minang. Dan ini yang akan kita bahas ini adalah bagian dari penting kehidupan kita, baik kita orang Minang atau non-Minang, asal Muslim, ini bagian kehidupan kita. Ya, bagian dari kehidupan kita. Dan saya tidak akan membahasnya dengan cara sistematika para ulama kita, tidak. Saya akan membahas pembahasan faraid atau warisan ini dengan langsung dari kitabullah. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dibacakan oleh Ustadz Ilham Muhyudi tadi, firman Allah Azza wa Jalla, kita mulai dari sana. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa permasalahan waris itu Allah jelaskan sesangat detailnya dalam Al-Quran. Ya. Maka setiap orang tentu baca Al-Quran dan punya Al-Quran, dan dia bisa merujuk cara membagi harta warisan bila ada salah seorang kerabatnya, yang tetangganya, yang
wafat atau meninggal, dia bisa, sehingga tidak akan ribut. Semoga tidak akan ribut. Karena ini dari kitabullah. Sama-sama kita buka kitabullah, ya. Mungkin ya orang Minang mengatakan kami pakai adat, dan alhamdulillah adat kami adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Alhamdulillah. Karena adat bersandi kitabullah, mari kita lihat kitabullah. Ya. Mari kita lihat kitabullah dalam membagi waris tadi. Maka ada tadi beberapa, saya lihat ada beberapa chat yang menanyakan ada PDF-nya enggak Ustaz? Ya, PDF-nya kitabullah. Kalau kita hafal kitabullah dan paham maknanya, insya Allah cukup. Adapun nanti kalau ada beberapa hal yang itu sebetulnya turunan dari kitabullah tadi, dari Al-Quran tadi dalam maknanya, kalau kita mengetahui maknanya dengan baik, insya Allah cukup. Tapi untuk memudahkan sebahagian orang, nanti akan kita bantu. Dan insya Allah nanti habis setelah kajian akan kita share. Ya. Atau kalau ada beberapa jamaah yang pernah mendapat share materi dari saya, materi waris, mungkin bisa dia letakkan di chat, yang ingin mengambil silakan ambil. Mungkin ada beberapa teman-teman jamaah kaum muslimin yang pernah ikut pelatihan-pelatihan saya tentang permasalahan waris. Ya, silahkan saya izinkan di chat dan saya izinkan disebarkan, dan tidak perlu khawatir copyright-nya atau apa namanya royalti, tidak. Itu dari kitabullah semuanya, tidak perlu royalti. Ya. Kita akan coba saya buka. Kalau Anda buka dari kitabullah surat An-Nisa, ya, yang dibacakan tadi oleh qari kita Ustaz Ilham, An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Ustaz Doni tadi, Ustaz Ilham sudah membacakan kitabullahnya, Al-Qur'annya. Saya mohon bantuan ke Ustaz Doni, tolong dibacakan bahasa Indonesianya, terjemahannya dengan pelan-pelan. Nanti dari situ kita mulai menjelaskannya. Ya, silakan Ustaz Doni. Baik, Ustaz. Ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Cukup dulu. Ya. Yusikumullah fi auladikum. Allah mensyariatkan. Dalam bahasa Arab, yusi artinya mewasiatkan. Maka tidak perlu orang tua berwasiat, nak, kalau saya wafat, ini rumah ini untuk kamu, rumah ini untuk yang kedua, rumah ini yang ketiga, atau mamanya yang mama, paman kalau bahasa Indonesia, atau mama kalau bahasa Minangnya, mama rumahnya yang mengatakan kalau wafat iko untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan, jatuh dan kapudusi. Lupakan semua wasiat manusia. Karena Allah telah berwasiat. Yusikumullah. Bila Allah berwasiat, itu yang wajib kita ikuti. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menurunkan panduan hidup kita. Tidak perlu kita dan harus kita abaikan wasiat siapapun juga bila Allah telah berwasiat. Allah berwasiat tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Maka bila seseorang wafat dan dia punya seorang anak laki-laki, punya seorang anak perempuan. Mohon maaf, saya mau share screen. Sebentar. Whiteboard. Pak Anai wafat. Anas wafat. Dan dia punya anak. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan.
Dan anggap dalam kasus ini tidak ada ahli waris yang lain, hanya mereka berdua. Nanti akan ada ahli waris yang lain dijelaskan oleh Allah dalam surat ini, dalam ayat-ayat ini. Ya, pembagian yang lain. Kalau di awal Allah mengatakan hanya ada anak saja, maka pembagiannya kata Allah, anak laki-laki 1 orang, 2 bagian. Kan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, kan tadi kata Allah ya? Iya, Ustaz Doni? Ya, betul, Ustaz. Ya, Ustaz Doni tolong di-on-kan mic-nya. Saya sering Siap. menanyakan lupa atau salah berbicara saya, agar saya yakin. Perempuan 1 bagian, kata Allah. Berarti sudah bisa dibagi hartanya, bisa. 1 tambah 2 tambah 1, 3 kan? 3. Berarti anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. Kalau anak Pak Zainal wafat, anak beliau, anak laki-lakinya ada sampai anak laki-laki. Dua anak padusi atau perempuan. Coba dibantu Ustaz Doni. Baik, Ustaz Wandi. Maka untuk anak laki-laki ada 2, untuk anak perempuan ada 1. Duanya sampai kan? 2 Ya, sampai duanya orang, ada 4 4. orang, 2. Perempuan 1 kan kata Allah sebagian, 1. tadi ada 2, 1, Ya. 1. Berarti berapa jumlahnya? 2 tambah 2 sampai 10, tambah Ustaz. 2, 10. Dibagi 10 harato Pak Zainal. Masing-masing anak-anak laki-lakinya dapat 2/10. Masing-masing anak perempuannya dapat 1/10. Pak Zainal alhamdulillah punya kios di Tanah Abang 2. Gimana cara baginya? Dibagi 10 bagian. Tidak bisa kios dibagi 10, Ustaz. Iya, tidak bisa kalau kios bagi 10. Tapi kalau nilainya bisa. Ya. Mungkin salah satu anaknya anak yang pertamanya atau ketiganya mungkin ini punya rezeki. Katanya, mari kita nilai bersama para 2 kios ini. Mengatakan 2 kios ini umpamanya harganya 4 miliar. Ambo bayi ya 4 miliar kurang hak ambo 1/10. 1/10 dari 4 miliar berapa? 400 juta. 400 juta. Berarti ambo bayi 3,6 miliar. Berarti bagi-bagilah. Bagi-bagi masing-masing anak laki-laki dapat hendaknya anak laki-laki kan berarti 800 juta. Ini bayi 3,2 miliar. Anak laki-laki masing-masing dapat 800 juta, 800 juta, 800 juta 3. 8 kali 3, 2,4. Anak produksi masing-masing dapat 400 juta, 400 juta. Ya, dengan demikian 2 ruko di Tanah Abang tadi milik anak Mbak Bali tadi. Kalau ndak ada punya piti banyak ada Ustaz. Ndak punya piti banyak, ndak aja berani mereka ke bank-bank, tahu mereka haram. Kalau ke bank syariah, ya namanya musim kini salah ke bank Ustaz. Iyalah, tidak masalah. Kita sama-sama memiliki aja lah. Ya, sama-sama memiliki. Maka bila ada yang dipakai oleh anak perempuannya, anak produksinya salah satu ruko tadi. Tentu sewa. Berapa sewanya? Umpamanya 2 miliar tadi, sewanya bulanan, setahunan umpamanya berapa? 50 juta? Anggap 50 juta umpamanya. Atau 100 juta. Sewa 100 juta, yang bagian haknya tidak sewa. Ini kan punya 1/10.
Kalau 100 juta setahun berarti ini hanya sewa 90 juta. Ke saudara-saudara laki-lakinya masing-masing dapat 20 juta, saudara perempuannya dapat 10 juta. Kira-kira paham? Sampai di sini paham kan ya? Sadoni paham? Alhamdulillah. Kalau Sadoni paham, insya Allah yang lain paham juga. Nah, kita lanjut ke ayat. Kita ulang ke ayat. Lanjut Sadoni. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Lanjut sedikit lagi, jika anak perempuan Jika itu anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. ya, anak laki-laki tidak disebut dalam kalimat ini, Ustaz Doni. Tidak, karena kalau dia 2 orang perempuan saja atau 1 Saja. orang perempuan saja. Ya, kemana laki-lakinya? Mungkin tidak ada anak laki-laki dari yang meninggal tadi, atau ada tapi sudah meninggal dahuluan. Ya, mungkin tadi Pak Amir atau Pak Anas dengan Pak Zainal tadi, anak laki-lakinya ada 1, tapi telah meninggal sebelum beliau meninggal. Ya, walaupun jaraknya 2 hari. Dalam masa pandemi kan banyak kejadian. Hari ini suaminya wafat, besok ayah suaminya wafat, besok ibu suaminya wafat. Walaupun jarak 1 hari, berarti yang anak laki-laki yang meninggal dahulu ini tidak dapat warisan dari Pak Zainal. Bahkan Pak Zainal yang harusnya dapat warisan dari anak laki-lakinya ini sebagai ayah. Maka dalam kasus tadi tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya tidak ada anak laki-laki. Alhamdulillah anak laki-lakinya mungkin sama sekali tidak ada lahir atau sudah meninggal dahuluan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Maka bagaimana pembagian warisnya? Kata Allah Azza wa Jal, kalau anak perempuannya lebih dari 2, nih anak Pak Zainal 2 berisi kan anaknya, maka dia bukan bagi 1/2 dengan anak laki-laki. Dia mendapatkan di sini bagiannya adalah 1/2 dari keseluruhan harta. Maaf, sekolah. 1/2 dari keseluruhan harta. Sekedar mengingatkan bagi kaum muslimin yang ikut dalam ini, foto setiap selesai atau ditulis seperti yang saya tulis juga lebih bagus. Karena kalau tidak saya khawatir lupa. Tapi alhamdulillah insya Allah tidak akan terlalu berat karena kitabullah insya Allah selagi belum kiamat akan ada tulisannya dan akan ada di dada para penghafal. Tidak akan hilang ilmu ini insya Allah. Dia mendapat setengah harta. Kalau, maaf, 2 orang anak perempuan, berapa kata Allah tadi? 2/3. Ya, ingatkan nama Ustaz Doni. 2/3 haknya. Atau di sekolah nak sampai mana? 2/3. Kalau anak dalam kasus Pak Anas, anak perempuannya cuma 1 orang. Dia mendapatkan 1/2 dari keseluruhan harta. 2/3 dari keseluruhan harta. Sisanya untuk siapa Ustaz? Nanti Allah akan jelaskan. Ini Allah jelaskan pertama dulu bagian anak-anak. Karena
Allah memprioritaskan anak-anak dari harta seseorang yang wafat. Dan dalam kehidupan kita pun begitu. Dan naluri kita pun begitu. Dalam kewajiban seorang ayah, seorang ibu adalah kepada anaknya sebelum kepada orang tuanya. Ya. Kalau ada kasus, biasanya ada orang yang bertanya, bagaimana kamu kalau berada dalam suatu kondisi, kalau harus memilih salah satu. Kalau umpamanya nafkah hanya segenggam nasi, tidak ada bareh, tidak ada segala macam, dan kondisi sangat kelaparan. Yang ada anak dengan ibu kamu, atau anak dengan ibu kamu, anak kamu dengan ibu kamu. Siapa dulu yang wajib engkau nafkahi? Jawabannya adalah anak. Anak. Ya, kalau tidak bisa dipilih. Tapi kalau bisa dibagi, tentu dibagi. Ya. Setelah itu baru orang tua. Maka Allah tempatkan di sini. Kewajiban kita menafkahi begitu juga. Dan bila ada harta kita juga begitu. Kalau istri yang bertanya, Mas, kalau antara ambojo, ibu udah. Ada udah sapir yang nasinya. Kian yang keluarga dia. Lagi ya. Anak kewajiban orang tua. Anda sebagai orang tua. Istri juga Allah memerintahkan Anda untuk memberikan rezeki kepada istri Anda. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya, menafkahi. Itu kalau tidak cukup. Makanya Allah memposisikan anak-anak di depan pembagian harta waris tadi. Sekarang kita lanjut membacakan ayat. Silakan Ustaz Doni. Baik, Ustaz. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, ayah di mana? Asobah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz Doni. Kancang Ustaz Doni lu. Ya. Ayah Hisam. Ya. Kita tambahkan. Alhamdulillah dalam kasus Iko, Pak Anas, ayah ibu beliau masih hidup. Ya. Ada di sini ayah beliau, ibu beliau. Kemudian di Pak Zainal model itu juga ayah, ibu. Dalam dua kasus ini, gantilah ya, Pak Anas dengan, kalau dua-duanya laki-laki yang wafat, ganti satu, bukan Pak Zainal. Siapa Aki? Kalau perempuan siapa panggil? Fatimah, Ustaz. Hah? Nurhayati.
Uni Nur Hayati. Kok ada yang tersinggung enggak? Enggak, insya Allah enggak. Jangan tersinggung ya. Kan contoh enggak? Uni Nur aja lah, Uni Nur lah. Kalau Nur Hayati ada yang tersinggung enggak enak. Uni Nur wafat. Ya. Maka dalam kasus ini kata Allah, ini kasusnya Pak Anas punya anak laki satu, anak perempuan satu, ayah dan ibu dari Pak Anas. Ayah ibu dari Pak Anas. Istri beliau saat nanti, Allah jelaskan lagi nanti. Satu-satu dulu. Subhanallah, Allah menjelaskan pelan-pelan kepada kita. Sehingga sangat mudah kita pahami. Berapa kata Allah tadi ayah masing-masing dan ibu berapa? 1/6 Ustaz jika anaknya. 6 ayah. Ya ini ada anak ini. Nah, yang ini dinamakan dengan nasabah mengambil sisa. Sisanya tetap 1/2 juga. Ini 2 bagian kan laki-laki, ini 1 bagian kan perempuan. Dalam kasus ini juga seperti itu. Ayah 1/6, ibu 1/6. Ini mereka mengambil sisa, ya. Ini per orang, per kepala 2 bagian. Ini 1 bagian. Kalau kita kerjakan matematikanya, cara menghitungnya, tidak susah insya Allah. Tidak susah insya Allah. Kita cari, kata Nabi, Al-Hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Berikan harta warisan itu kepada ashabul furud, faridah. Ketentuan Allah, orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Di sini ayah ditentukan Allah 1/6. Ibu ditentukan Allah 1/6. Bawah juga 1/6, 1/6. Bila ada sisa, kata Nabi, berikan kepada orang yang terdekat atau asobah. Orang yang terdekat di sini, yang terdekat dari yang meninggal tentu adalah anaknya, anak laki-lakinya. Laki-lakinya asobah yang terdekat. Dengan kalau ada anak perempuan, dia jadi bergabung. Maka ini berarti 6 dengan 6, kita cari KPK-nya 6 dengan 6 pas. Sama. Maka pembaginya kita jadikan 6. Kemudian ini 6 dibagi 6 dikali 1. 1. 6 dibagi 6 kan 1 dikali 1, 1. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Berapa sisanya? Ustaz Doni? 4 Ustaz. 4. Sama-sama latih Ustaz Doni. Saya satu main. 6 pas kan ya dibagi 4. Itu bagus Ustaz. Anak laki-laki kan 2 bagian. Ya. 2 bagian dengan 1 bagian apodusi. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Kita lihat ampek je 3. Susah baginya kan ada pecahan. Ya. Nah, untuk menghilangkan pecahannya, ini kalau dibagi ampek itu susah bukan jadinya. Konan 3 ini kita naikkan ke atas untuk kita kalikan ke, ini dinamakan oleh para ulama biasanya asal masalah. Asal masalah jangan terjemahkan ke bahasa awak. Itu biang kerok kalau sawah dengan asal masalah. Masalah kan problem. Asalnya berarti biangnya. Enggak, bukan itu maksudnya. Asal masalah, membagi keseluruhannya. 3 dikali 6, bara hasilnya 18. 18. Maka semuanya dibagi 3, kecuali pada saat ini langsung kita ambil ini. Ya, ini kita tetapkan menjadi bagiannya. Berarti 3 kali 1, 3/18. 3/18. 4 kali 3, 12 kan ya? Yang bagian satuannya ini satuannya. Berarti laki-laki kan 2 bagian. Ya, laki-laki 2 bagian. Maka masing-masing 3 kali 4. Masing-masing
Ini 8, ini 4. Pas 12 kan ya? Pas. Nah, pas 18 jadinya 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. 12. Tambah 4, 18. Hah? Iya, betul, Ustaz. Iya, tapi yang buat nambahnya salah tuh. 4 tambah 8, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Ya, alhamdulillah selesai dibagi harta Pak Anas. Ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Yang lain tidak dapat, Ustaz. Ada Pak Anas punya adik, Ustaz. Laki pedusi. Alhamdulillah, adik beliau tidak dapat. Ini yang pasti dapat. Tambah lagi nanti kalau istri dan suami. Ya, kalau ada nanti kita masukkan lagi. Ini dulu sekarang. Ini dulu. Kemudian dalam kasus Uninur. Uninur wafat, ya, ayah ibu beliau masih hidup. Sama dengan tadi, 6 dengan 6. Kita letak 6 di atas. Pertama 6 dulu. Maka 1/6 berarti 6 kali 6 kali 6 bagi 6. 1 kan ya? Kali 1, 1. 1 untuk ayah, 1 juga untuk ibu. Berapa sisa? 4. 4. Bagian anak laki-laki 2 bagian. Bagian anak produksi 1 bagian. 2, sedangkan mereka ada ampek. 2 kali ampek 8. 8. Sedangkan laki-laki ada 2. 8 tambah 2, 10. 10, Ustaz. Nah, akan dibagikan ke 10 bagian. Yang 4 itu akan dibagi ke 10 bagian. Ke 10 bagian ke 6 jiwa. Kan 6 orang tuh, 4 anak laki-laki, 2 anak produksi. 4 bagi 10 tentu ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan tadi, 10 ini kita kalikan ke 6. Berapa jadi Ustaz Doni? 60, Ustaz. 60. Kembali ke ayah dan ibu. Ayah 1 kali 10, kan dikalikan semuanya 10 Iya, jadinya. 10, Ustaz. 10 6. 10 per 60 kan 1/6 juga. Yang di bagian bagian 1 bagian ini 1 bagian berarti. Nah, laki-laki 2 bagian kan ya? 2 bagian berarti 8. Beliau 4 orang, 8, 8, 8, 8. Yang anak produksi bagiannya 1 bagian, berarti ampek kali 1 ampek kan ya? Ampek. Pas 60 Ustaz Doni. 8 kali ampek 32 tambah 8, 40. Ya, Tambah pas, Ustaz. 10, 50, 60 pas. Jelas itu. Alhamdulillah enggak susah kan ya? Saya mengecek je lah mereka. Anak sanang salah Ustaz, yang sanang gialah kayak anak-anak produksi sado. Enggak. Itu kan ini ketentuan dari Allah. Harus kita ikuti. Kalau kita masih mengaku sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita sudah mengaku Tuhan, ya buatlah urusan sendiri. Buatlah, bagilah sendiri. Tapi kalau mengaku kita masih ciptaan Allah, tentu ikut aturan pencipta. Ini kan dari awal kita menjelaskan makna ayat 11 baru kan ya? Iya. Udah masuk ayat 12 Ustaz Doni? Belum kan ya? Belum, Ustaz. Belum, Masya Allah. Sudah hampir selesai ini. Tinggal lagi nanti di ayat 12 tentang suami istri berapa bagiannya. Ya, kita kembali kepada ayat. Masya Allah. La ilaha illallah. Tolong dilanjut Ustaz Doni.
pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Sebentar, Ustaz Doni, sebentar. Kapan dibagi warisan? Bila warisan itu dibagi atau setelah meninggal itu kapan dibagi? Ya, pertama setelah dia meninggal tentunya. Kalau dia masih hidup dikumpulkan anak-anaknya, istrinya, semuanya dikumpulkan. Dia kata, ini untuk kamu, yang rumahnya itu, kebunnya itu, untuk kamu, rukonya itu, perusahaan yang ini untuk kamu, wahai istriku, dan anak-anakku semua. Selesai ya, jangan ribut ya. Kalau langsung Anda serah terimakan, hibah namanya, bukan waris. Ya, tapi itu boleh terserah Anda. Tapi tidak menjadi milik Anda lagi. Kalau hibah tadi belum diterima oleh para ahli waris tadi, maka statusnya tidak mengikat, tetap dibagi waris. Tapi kalau sudah diserah terimakan, kata dia, itu yang kadai, yang ditanabang, ambil urus sendiri. Ayolah diambilnya. Diurusnya, kemudian dia sewakan atau dia pakai, berarti sudah miliknya. Kalau ada surat sertifikat harus balik namanya, balik namakan, ya berarti sudah milik dia. Bila ketika ayahnya wafat, tidak ada lagi bagi waris dari harta yang sudah diterima-terima tadi. Kalau belum ada serah terima, ya karena orang dia masih hidup, dia serahkan semuanya ke anaknya, ntar gimana lagi dia mau infak, mau wakaf, mau membantu keluarganya yang lain, dan segala macam, kan jadi repot. Kalau nanti diterimanya, itu namanya wasiat. Kalau dia mengatakan, anakku, kalau ayah wafat, ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Ini namanya wasiat. Tapi boleh, bagaimana aturan wasiat? Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. Tidak boleh berwasiat itu kepada ahli waris. Anak-anak awak tadi, dalam kasus tadi, istri, ibu, ayah, itu adalah sebagai ahli waris. Boleh berwasiat untuk mereka? Tidak. Lalu nanti kalau saya meninggal, tenang, kau meninggalnya dengan tenang. Allah yang membagikan harta kamu di dalam kitabnya. Kalau mereka kelahi, Ustaz, sudah selesai kewajiban kamu ajarkanlah anak-anak tadi kitabullah ini. Maka saya anjurkan kepada semua yang hadir dalam majelis ini, selesai Anda belajar dari sini, ajar ke anak-anak Anda. Kalau yang hadir adalah perempuan, ibu, uni, ete, ajarkanlah kepada suami Anda, atau kepada mama, atau kepada apa, atau kepada anak-anak. Bila yang hadir adalah laki-laki, ajarkan kepada istri awak, ajarkan kepada ete awak, ajarkan kepada mande, kepada nenek, nenek, dan segala macam. Ya, insya Allah tidak akan susah. Asal dia bisa SD, bisa kan ini tambah kurang tadi seperti tadi kali bisa kan ya? Tidak sulit insya Allah Ta'ala. Dan tidak akan ribut mereka. Karena ini dari firman Allah. Tidak perlu mengatakan, oh beda Ustaz sana, Ustaz. Mana Ustaz sana? Para ulama aja tidak ada yang berbeda dalam ini. Ini semuanya kan ketentuan Allah jelas. Ya, maka bila kita kembali kepada kitabullah, maka sehat dan bersatu rumah tangga kita, bersatu masyarakat negeri kita, bersatu negara kita, dan bersatu semua kaum muslimin di dunia. Tapi kalau kembali kepada kebiasaan, adat istiadat masing-masing, tidak akan terjadi persatuan selama-lamanya. Baik. Nah, lanjut, Sadoni. Baik, Ustaz. Saya lanjutkan. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Daya, utang yang meninggal tadi diambilkan dari hartanya ketika dia meninggal. Ya. Kalau hutangnya lebih banyak, Ustaz, apakah ada kewajiban ahli waris membayar?
kewajiban tidak ada. Makanya jangan biasakan berhutang. Nanti di akhirat Anda akan tanggung sendiri. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris. Siapa yang nanggung dari harta waris? Harta dia. Hartanya hanya 1 miliar, rumah, kabau, jawi, sawahnya jual, sadu tidak sampai segitu, Ustaz. Besi sonai umpamanya 100 juta. Ya, bayar bisa jamal di akhirat. Kecuali ada anak, istri, keponakan yang mau membayarkan, dia membantu ayahnya atau mamanya ini untuk keluar dari siksa Allah Azza wa Jalla, maka dibayarkannya. Atau ada muslimin yang lain. Maka dalam Islam, ya, hadis Abu Qatadah sangat jelas. Ketika Rasulullah SAW ingin menyolatkan seseorang, Rasulullah SAW memanggil yang memberitahukan hal ala hiddain, apakah yang wafat ini punya hutang? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Itu berarti perintah ayat ini bayarkan dari hartanya. Ternyata mungkin hartanya tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum. Udah kalian saja yang nyolatin, saya tidak ikut. Artinya, syafaat saya tidak menyebabkan dia masuk surga. Jangankan orang biasa, orang yang mati dalam perang jihad fisabilillah syahid pun, hutangnya tetap akan menghalangi dia untuk masuk surga. Ya, maka jangan mudah-mudah berhutang. Hiduplah seperti orang-orang terdahulu kita yang hidup, mereka tidak besar pasak daripada tiang. Kadang pasak udah tiang. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hidup qanaah. Diberi oleh Allah rezeki hari ini banyak, tunjukkan. Allah mengatakan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat hamba-hamba Allah wa ibadur rahman alladzi, sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman itu adalah mereka bila menafkahkan tergantung rezeki yang diberikan oleh Allah. Tidak berlebihan pun tidak kikir. Pas hari ini dapat rezeki agak banyak dari Allah. Berikan yang paling enak menurut anak-anak Anda yang halal tentunya, ya, dan jangan berlebih-lebih. Semuanya terkenang makanan, buah makan yang paling enak, kari minangka atau segala macam. Kena iklan deh, mohon maaf. Ya, belikan. Ketika umpamanya hari ini dapat rezeki pas-pasan dari Allah. Segene, oleh masa pandemi. Hidup apa adanya. Ya, tidak bisa kariminang kini kemampuan pas-pasan berbelanja dari warteg sebelah. Tidaklah menjadi makan warteg itu tidak berubah jadi orang Jawa dan tidak. Khawatirlah macam nggak warteg kena isa sepadang listatnya tidak diakui adik perempuan lenda insyaallah. Itu qanaah sehingga Anda tidak susah. Hutang itu di dunia susah Anda, apalagi di akhirat. Ya. Apalagi utang yang lebih besar lagi, utang untuk rumah, kendaraan, utang untuk usaha, bisnis, segala macam. Jangan biasakan berhutang. Kalau Anda berhutang boleh, tapi bila terpenuhi 2 syarat. Pertama tadi, hutang tadi ada kepentingannya, bukan sekedar untuk hidup mewah. Beli mobil mewah, yang keluaran terbaru, tapi ngutang. Ini tidak boleh. Ya. Tapi belilah cash tapi kayu ingin untuk mewah itu ngutang, itu enggak, itu berbahaya kehidupan kita nanti. Maka itu penting diperhatikan. Karena tidak ada kewajiban anak kita kecuali mereka jadi penjamin. Dalam hukum legal juga mereka enggak akan diminta kan oleh para
rentenir atau pihak bank, tidak akan mereka minta, kecuali itu diagunkan harta anaknya atau anak-anaknya jadi penjamin. Itu iya. Ya. Maka kalau ingin berhutang, lihat. Kalau ingin beli rumah dengan cara nyicil, pertama tidak ada riba dalam transaksi tadi. Kemudian bayar DP lebih dari 50%. Sehingga kalau terjadi sesuatu, Anda jual aset tersebut, Anda masih punya, Anda jual aset tersebut, Anda masih punya sisa untuk menutupi hutang Anda tadi. Jangan kalau DP-nya hanya 10%, itu nanti bila qadarullah besoknya wafat, Anda repot Anda. Ya. Maka pembagiannya setelah dikeluarkan hutang dan wasiatnya. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3. Beliau mengatakan kalau mau wafat itu sawah dan itu hasilnya ambo khususkan, ambo wasiatkan untuk kebutuhan menghafal Quran anak-anak di kampung kok. Kok untuk gaji gurunya kah? Kok untuk penunjang pendidikan anak-anak itu kah? Anak-anak tentu butuh kadang sekali sebulan diajak anak-anak yang belajar menghafal Quran atau baca Quran tadi diajak jalan-jalan ke tempat yang bermanfaat. Diambilkan juga dari hasil sawah tadi, ya. Atau namanya alhamdulillah ada wakaf Quran ke tempat tadi sampai dari dalam umpamanya alhamdulillah. Berarti yang Quran tidak perlu lagi diambilkan dari hasil sawah tadi. Tapi buku tulis, pena tidak punya mereka. Diambilkanlah dari hasil sawah tadi untuk beli buku tulis, pena untuk anak-anak tadi. Kalau gurunya ingin memotivasi anak-anak, bagi anak-anak yang semangat belajar membaca Quran, menghafal Quran, hari itu ada hadiah ya yang bermanfaat untuk anak-anak tadi yang berguna, diambilkan dari hasil sawah yang sudah menjadi wasiat tadi. Itu boleh. Bila sawah tadi itu kurang dari 1/3. Kalau bila sepetak sawahnya tadi lebih dari 1/3 dari keseluruhan hartanya. Nilai hartanya yang lain, ada sawah, ada kadai, ada dana yang lain, ya, umpamanya angkanya 2 miliar hitungan rupiahnya. Dan sawah yang mewasiatkan tadi harganya umpamanya 1 miliar. Itu tidak boleh. Tidak boleh dieksekusi wasiatnya. Ya, lalu bagaimana, Ustaz? Dicarikan sawah yang 1/3-nya. Berarti kalau 2 miliar sekitar 600 sekian juta ya, 600 berapa juta atau 680 juta sekian situ. Carikan sawah yang sekitar seharga itu, ya, apakah sawah yang nilainya 1 miliar tadi dipendekkan, dikurangi sehingga nilainya sekarang ini sama dengan 1/3 dari keseluruhan hartanya, ya. Ini tetap menjadi wasiat. Seperti itu. Lanjut. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya. Dalam hal kenapa tadi ayah 1/6, ibu 1/6, kemudian anak mendapat sisa, tentu alhamdulillah lebih banyak daripada ayah dan ibunya. Ini Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Ketetapan itu dari yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Bijaksana tentu kebutuhannya pasti adil. Ya. Tentu pasti adil. Kalau Anda lihat-lihat, kayaknya anak lebih butuh biaya hidup. Iya, Allah lebih banyakkan dia. Atau Anda berpikir, bagi rata aja lah semuanya. Ada ayah, ada ibu, anak-anak, bagi rata.
Berapa jiwa semua dibagi rata? Tidak. Atau kalau Anda lihat hukum ilegal, di mana kalau hukum waris di pengadilan negeri, ayah ibu tidak dapat. Yang dapat hanya anak istri. Ya. Ini sebuah kejahatan ini. Kalau kita runut, mana yang besar jasanya untuk kita? Ayah ibu kita atau anak istri kita? Mana yang besar, Pak Doni? Pak Doni? Ayah ibu, Ustaz. Tidak. Kata Allah, kamu tidak tahu, kata Allah. Sekarang dia bilang ayah besar. Coba ulang baca ayat, Pak Doni. Tadi antum yang baca ayatnya kan terjemahannya. Tadi pilihannya 2, Ustaz. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Antum tebak juga. Harusnya antum katakan, saya tidak tahu, Ustaz. Ya. Tidak tahu kalian. Ya, mungkin ayah, mungkin anak, wallahu a'lam. Maka tetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh pembagiannya. Karena kita tidak tahu, maka jangan kita sok tahu. Ya. Kadang manusia seperti itu. Dia berpikir anak lebih kecil. Kalau orang kaya itu kan mereka lah dekat ke kubur. Ya akhi, iya betul dekat ke kubur. Tentunya dekat kubur butuh amal yang lebih banyak. Kalau anak kecil masih bisa di kesempatan beramal banyak. Artinya kalau dengan logika Anda tidak akan selesai itu urusannya. Sehingga Allah katakan kalian tidak tahu. Kalau Anda perang dengan logika Anda, tentu anak kata orang tua, saya lebih butuh. Karena saya mau meninggal nih, saya mau berinfak, mau berwakaf, mau membangun sumur artesis untuk masyarakat di daerah Siko yang susah, dan di daerah Buki segala macam. Itu akal manusia seperti itu. Nah, kata Allah yang tahu. Tidak ada yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah, haknya ada dengan pembagian yang sangat bijak. Ayah dapat, ibu dapat, anak-anak dapat. Anak laki dapat, anak perempuan dapat semuanya. Ayat ini turun ketika istri Abdullah bin Rawaha datang kepada Rasulullah SAW. Ini sebab nuzul ayat ini. Turun ayat ini. Dan istri Abdullah bin Rawaha datang kepada Rasulullah setelah suaminya wafat di salah satu perang Mu'tah kalau tidak salah ya. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, engkau tahu bahwa orang tidak mau menikahi seorang wanita yang tidak punya harta. Ayah anak-anak perempuanku ini ya Rasulullah wafat berjihad bersamamu. Dan seluruh hartanya diambil oleh pamannya, artinya saudara dari ayahnya. Dan begitu di Arab jahiliyah, bahwa yang mengambil harta waris semuanya laki-laki, perempuan tidak. Ini istri tidak dapat, perempuan karena anak perempuan 2 tidak dapat juga. Ya. Lalu Rasulullah SAW tidak berani, beliau menentang adat istiadat yang sudah berjalan lama tadi. Tetapi Allah dari arsy-Nya mengetahui dan menurunkan aturan. Turun firman Allah, yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam harta warisan seperti ini. Maka dibagilah oleh Rasulullah, istrinya dapat 1/8, anak perempuannya dapat 2/3, 2 orang, dan sisanya untuk pamannya yang laki-laki tadi. Saudara dari Abdullah bin Rawaha. Ya. Maka kalau kita telah terbiasa dengan adat Minang, ya, ini kan sama kasusnya. Allah turunkan ayat firman-Nya dengan jelas, tentu kita tidak ada pilihan kecuali kita ikuti ketentuan Allah Azza wa Jalla ini. Ya. Dan Allah mensifati ini adalah ketetapan dari Allah. Faridatan minallah. Ini nama ilmunya ini ilmu faraid
bentuk jamak atau plural dari kata faridah. Nama ilmunya pun dalam Al-Quran. Karena memang tidak ada tambahan dari para ulama. Tambahan dari Nabi SAW cuma satu hadis. Ya. Dan Allah mensifati di akhir ayat ini, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila pembuat aturan adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana, pasti sangat adil. Bila membuat aturan orang pintar dan sangat jenius, manusia umpamanya, tapi tidak bijaksana, pasti yang akan untung dirinya. Anda lihatlah semua aturan yang dibuat oleh manusia. Bila pembuatnya laki-laki, mungkin menguntungkan dia. Bila pembuatnya level orang kaya, akan menguntungkan orang kaya. Bila pembuatnya orang miskin, akan menguntungkan orang miskin. Bila pembuatnya perempuan, bunda kanduang, tentu akan menguntungkan bagi kaumnya. Seperti itu. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi Allah tidak butuh dengan kita semuanya. Ya. Maka Allah dan Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Maka Allah menetapkan ketentuan yang sangat adil. Lanjut Ustaz Doni. Baik, kita lanjut ayat 12. Dan bagimu, suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sudah dibayar hutangnya. Lanjut, satu ayat lagi. Para istri ya, memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutang. Ya. Lanjut, Ustaz. Cukup. Kita pindah ke papan tulis. Kita pindah ke papan tulis. Masya Allah. Kelihatan? Semuanya kelihatan? Terlihat, Ustaz. Jelas? Cukup jelas, Ustaz. Ya, baik. Dalam kasus Pak Anas yang wafat, di sini tadi kita belum jelaskan ada istrinya. Lalu kalau kita katakan, alhamdulillah, Pak istri beliau pun masih hidup. Kita tulis risiko istri. Ayah, ibu, satu anak, satu perempuan, istri, satu istri. Kalau istri mungkin lebih dari satu, tapi anggap Pak Anas cuma satu istri. Ya, berapa kata Allah? Sini Pak Anas punya anak. Berapa kata Allah untuk istrinya? 1/8, Ustaz. 1/8. Berarti ini bisa 6. Ini 6, iya. Ada 8. Kelipatan terkecilnya 6 dengan 8 berapa? 24 kan ya? 24 bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Ya, maka di sini hilang ilmu. Mengembalikan itu tadi mana? Coba dulu. Saya keluar dulu. Ya, alhamdulillah. Udah. Ini. Ini akan berubah semuanya. Ya. Istri dapat 1/8.
Berarti KPK-nya kelipatan terkecilnya adalah 24. Kita tetapkan asal masalahnya 24. 24 dibagi 6. Doni? 4 Ustaz. 4. Kali 1, 4. Masya Allah. 4. 24 dibagi 8. 3. 3. Kali 1, 3. Berapa sisanya? 8 tambah 3. 11. 11 sisanya. 13 ya. 13. 13. 13 akan dibagikan ke 3 bagian. Ada pecahan kan ya. Agar tidak ada pecahan, kita kalikan 3 kali 24. Sama dengan 4, 12. 72. 3 dikali 4. 12. 3 dikali 4. 3 dikali 3. 9. Yang di sini kita tetapkan 13-nya dikalikan 2 bagian. Berarti yang anak laki-laki dapat 13 kali 2, 26. Anak perempuan dapat 13. Pas 72. Pas insya Allah 72. Ya. Yang Uni Nur. Ketika beliau wafat, suaminya beliau masih hidup. Kita hapus dulu. Yang ini, yang tadi tolong dari awal difoto boleh, ditulis boleh, terserah. Tapi jangan hanya dibiarkan saja, khawatir nanti selesai. Nah, ada PDF-nya, saat PDF ada, tapi yang seperti ini tidak ada PDF-nya. Saya nggak baca PDF-nya seperti ini. Oh, Karena ini memang harus ngikutin langsung. Tapi di YouTube mungkin ada nanti. Iya. Langsung ngikutin. Bagi yang terlupa nanti boleh cek kembali saat di dalam visi. Baik. Sekarang ayah, ibu, Uni Nur berarti suami beliau ya. Suami beliau masih hidup. Berapa untuk suami tadi? 3 punya anak 1/4 Ustaz. Dapat 4. Per 4. Antara 4 dan 6, berapa KPK-nya? 12 Ustaz. 12 bisa, ya 12. 12 dibagi 6 kali 1. 2. 12 dibagi 6 kali 1. 2. 12 bagi 4 kali 1. 3. Berapa sisanya? 12 dikurang 7. Sisa 5. Ya. 5 akan dibagikan kepada 10. Berarti tidak bisa kan ada pecahan. 10 dikali 12, 100. 20. Ya. Yang untuk anak laki-laki, 4, dia 2 bagian dari 5. 5 dikali 2 berarti 10. 10. 10. 10. Untuk anak perempuan ada 2 orang anak, berarti 5. 5. Untuk ayah kali 10, 20. Ibu kali 10, 20. Suami kali 10, 30. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa. Bila semua ahli waris hidup, hanya ini yang mendapat warisan. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, istri, atau suami. Ya. Sekarang kita kembali kepada ayat. Silakan yang mau dicatat boleh, yang mau difoto boleh. Ya.
Lanjut, Ustaz Doni. Nah, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, Ya, tetapi ini namanya kalalah ya. Nama kasus ini ayahnya bukan tidak ada. Tidak mungkin orang lahir ke dunia tanpa ayahnya. Nabi Isa alaihissalam saja. Ayahnya sudah meninggal, sudah wafat ketika dia wafat. Ya. Sedangkan syarat mendapat waris itu ahli waris hidup pada saat yang mewariskan itu meninggal. Ini kasusnya ayahnya sudah meninggal dahulu. Tidak ada ayah. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak ayah, tidak ada anak laki-laki. Baru dalam kasus ini, lanjutkan Ustaz Doni. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan, seibu saja. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyayang. Ya. Saudara-saudari yang seibu, seayah, tayang kandung, ini sekarang saudara-saudari yang seibu. Antara Anda yang wafat dengan dia, hubungannya ibunya sama, tapi beda ayah. Ini di ayat yang ke-12. Adapun saudara-saudari yang sekandung Anda dengan orang itu, sama ayah dan ibu Anda dengan dia, atau seayah saja, itu nanti di ayat ke-176. Ya, di akhir ayat surat An-Nisa. Ya. Lanjut dulu Ustaz Doni, hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, ini berat. Ayat 14 berat bagi kita orang Minang. Di mana Allah memberikan ancaman dan memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan seluruh ketentuan Allah, termasuk ketentuan waris. Bagi yang mengikuti ketentuan Allah ini, Allah janjikan kabar gembira yang baik untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, mendapat seluruh kenikmatan yang ada di sana. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah, di antaranya ketentuan dalam waris ini, dia buat sendiri caranya, ya, seperti yang kita contohkan dalam tadi, berbagai-bagai lah. Di Arab dahulu ketika ayat turun, laki-laki aja yang dapat, di ranah Minang, hanya kaum produksi yang dapat, namanya dari usaha tinggi dan segala macam, ya. Tentu ini bagian dari menentangi ketentuan Allah dan berat sanksinya. Bukan sehari 2 hari di dalam neraka tadi. Kekal. Jangankan sehari di dalam neraka, 1 detik saja diinjak bara api neraka tadi, yang mendidih bukan kaki Anda. Masih mending kalau kaki Anda yang mendidih. Rasulullah mengatakan yang mendidih adalah otak Anda.
Otak bukan benda cair, benda padat, tapi mendidih, menggelagap, menakutkan. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari murka Allah ini, dan semoga kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ketentuan-ketentuan Allah, termasuk dalam masalah harta warisan ini. Sehingga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, bundo kita, ayah kita, angku kita, inyak-inyak kita, mamak-mamak rumah kita, etek, uni, kasadonyo, dikumpulkan oleh Allah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, berada dalam surga Allah yang dekat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Lanjut di ayat yang terakhir dari surat An-Nisa, ini dalam kalalah yang untuk saudara-saudari si ayah si ibu. Lanjut Ustaz Dani. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kalalah kasusnya, ayah sudah wafat dan dia tidak punya anak laki-laki atau anak laki-lakinya sudah wafat. Ya, itu kalalah. Maka barulah dapat saudara-saudarinya dari yang meninggal. Maka kalau dalam kasus yang tadi, Pak Anas dan Uni Nur itu dapat saudara-saudarinya Ustaz Doni? Tidak, Ustaz. Tidak, karena itu bukan kalalah. Tapi cobalah kita contohkan dalam kasus yang kalalah, umpamanya kita rubahlah bentuk yang tadi, kita rubah sedikit. Ya. Kita rubah sedikit. Ayah meninggal, sudah meninggal. Ibu masih ada. Anak laki sudah meninggal. Dalam kasus Uni Nur juga seperti itu. Anak ayah sudah meninggal. Anak laki-laki tidak ada. Ya. Ini
Pak Anas ketika beliau wafat, ibu beliau masih hidup. Ayah beliau sudah meninggal. Dan Pak Anas ada anak produksi satu orang. Maaf, satu orang produksi. Dan satu istri. Ibu dapat berapa? Ustaz Doni? Ibu dapat 1/6, Ustaz. Karena ada anak dapat 1/6. Anak perempuan tidak ada anak laki-laki dapat berapa? Setengah. 2. Istri ada anak dapat berapa? 1/8. 8. Ya, 6, 2, 8. 16. Berapa? 16, Ustaz. 16. 16 bagi 6. Tidak bisa lah, Ustaz Doni. Nah, Ustaz Doni. Oh, KPK-nya, Ustaz. Iya. 24. 24. 24 bagi 6. 4. 24 dibagi 2. 12. Boleh. 4 bagi 3. 8. 3. Ya, 3. Maka kalau 3, 4 tambah 12, 16 tambah 3, 19 kan ya? Iya kan? Iya, betul, Ustaz. 19. 24 kurang 19 ada sisa 5. Sisa 5 ini untuk siapa? Adakah saudara-saudari atau tidak? Kalau ada saudara-saudari, satu saudara yang kandung. Satu saudari kandung juga. Mereka yang mengambil sisa ini. Jelas, sisa mereka ambil. Ya, 5. Dengan pembagian tadi, saudara laki-laki 2 bagian, saudari perempuan 1 bagian. Berarti kan juga 3. Iya. 5 dibagi 3 tidak ada pecahan. Sekarang 3-nya kita kalikan ke 24. Sama dengan 72. 72. 3 dikali 4, 12. Di bagian sini 5, berarti saudara kandung dapat 10. Saudari kandung dapat 5. Kemudian 3 dikali 12, 36. 3 dikali 3, 9. Jelas, Doni? Iya, Ustaz. Ya, itu kalau ada saudara kandung. Saudara kandung, kalau tidak ada saudara kandung, hanya saudari kandung, ya. Saudari kandung, kalau anak perempuan 1, dia mengambil sisa dari 2/3 tadi, itu 1/6. Ya, seperti itu. Itu ketentuan Allah dalam pembagian waris. Ambu Kiro istirahat lawak dulu ndak? Nah, nanti insya Allah jam 8:15 cukup. Cukup, Ustaz? Cukup sampai 8:15 kita lanjut lagi nanti. Ya. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sekarang sudah jelas secara garis besarnya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, silahkan ditutup dulu Ustaz Doni. Nanti kita lanjut lagi. Break dulu kita. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Roni Tirmizi atas penjelasannya. Bapak Ibu semua, tadi cukup jelas bagi kita semua bagaimana cara menentukan harta warisan. Mungkin tinggal bagaimana kita berlatih dan bagaimana supaya kita bisa menerapkan ayat-ayat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk sekarang kita istirahat. Sekarang 7.50 sampai 8.15, ada sekitar 25 menit yang ingin
sarapan, silahkan terlebih dahulu. Nanti kita bergabung lagi dan mulai lagi di pukul 8.15. Untuk sementara kita istirahat dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan nangis utak gue, Buya. Masya Allah. Ini kajian yang luar biasa ini ya. Tapi lumayan nangis utak gue. Gimana? Kajian luar Mau biasa. ulang-ulang kok, mah. Ya, ini hadirnya Masya Allah ya. Mencapai 140-an ya yang hadir tadi. Ya, Ustaz, ya, Bu ya. Ya, Di YouTube betul. juga banyak yang nonton, Bu ya. Oh, di YouTube juga banyak ya. Masya Allah. Lampu bagian kita satu grup ambo Ustaz. Ya, Masya Allah. Mantap, mantap. Masya Allah. Mau Facebook orang Minang cinta sunnah. Ya, betul Pak Anton. Ini Pak Anton Pratama ini. Kombat Pol. Ketum Kombat Pol. Komunitas Sahabat TNI Polri. Iya. Jadi kini istirahat kok Ustaz. Namun kepai beralik insya Allah. Bincang-bincang. Sebentar ya. Iyalah Ustaz, lanjut. Iya, Masya Allah. Betul. Ustaz Doni, Ya, Bu Yaziro. Siap. ya kalau dapat nanti makalah-makalah tadi mungkin kita bisa tulis juga. Karena ada juga mungkin penangkapan agak lambe kan itu ya dari jemaah kita. Pada hakikatnya itu lah dasarnya mana dari sumber dari Al-Qur'an dan hadis kan. Nah, Iya, betul, Bu ya. Iko kok jujur aja banyak terlanggar Iko. Sanksi Allah jaleh bana. Aduh, kekal Betul. di neraka. Nah, karena kan biasanya ambo mendengar atau apa dari keluarga kita, lah awak sama awakku bagi sama ratu aja. Nah itu Ustaz Asrul. Iya, Buya. Buya Zairul tadi Ustadz Erwandi seketek menyinggung masalah haratul tinggi tadi itu agak ngeri-ngeri sedap tuh. itu beko tuh. Itu masih ambo walaupun pahit kalau bisa ambo calik kan pesertanya lumayan banyak kok. Kalau bisa itu memang agak seketek awak singgung nanti dengan Ustadz Erwandi awak minta beliau. Karena tadi beliau lah menyebut ya Buya Zairul ya. Iya. Lah menyinggung tadi harato tinggi sakete balik singgung tadi kelihatannya bermasalah wak gue Bu ya. Tipa aku latih bolu di pundak ambo kok Ustad. Latih bolu makanya ndak ada lah ya, ndak ada tawar menawar lah kalau lah dari siko tabinya kok. Ndak masalahnya apa ambo yang salah ya Bu ya Zairul ya. Masalah harato tinggi kok kan ada juga dari sebagian ustadz-ustadz yang lain. Ya, yang dimaksud harato tinggi itu modiko gitu kan, modiko. Jadi seakan-akan tidak ada bermasalah tetapi kalau ada nggak dari barusan Ustadz Erwandi kelihatannya ada bermasalah gitu loh. Jadi menurut ambo itu perlu agak awak peruncang setiap awak ke dalam setiap mau Buya Zairul. Iyalah, karena masalahnya iya Bu ya. Karena yang hadir ini kan dari Minang dan luar Minang juga ini. Jadi sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Siap Bu ya. Jadi ini bahwa pesertanya Minang ini. Jadi mestinya dari tadi Buya tadi apa namanya Ustadz kita agak banyak dicampur-campur ya. Tapi mudah-mudahan paham lah insya Allah ya. Insya Allah paham. Ya memang nanti harus ditekankan itu bahasanya kalau bisa nanti full bahasa ya karena saya sendiri juga nge-share tuh dari berbagai grup yang lain dan itu banyak ikhwah yang bukan dari Minang gitu. dari Karawang. Oh, Karawang ya. Ada dari Karawang. Oke, baik. Ya insyaallah. Istirahat dulu sebentar Buya Zairul. Iya. Belum sarapan, sarapan dulu ya. Sarapan dulu, Bu ya. Sarapan dulu. Ya, nanti 8.15 kita kembali bergabung lagi. Kalau saya tadi
sambil dengarkan sarapan dikit. Ambo sudah sholat subuh tuh ya, langsung tuh. Oh gitu ya. Capek Buya Zero ya. Oh iya, bajago bana soal kok. Dia Ustaz Doni itu mau MC terikat tuh sama apa itu? Selain itu Ustaz Doni juga harus siap kalkulator kalau bentuk kok. Iya. Ya, betul. Pakai bahasa Indonesia, ada orang di luar Minang. Baik, Sekjen. Ya, pakai bahasa Indonesia. Siap, Sekjen. Tapi kita diskriminatif, ada orang Sunda, orang Jawa, ada orang mana gitu. Ya. Sekali nanti Rumi itu boleh bahasa Minang, nah lama ste. Oh, usah kan mereka masih Indonesia aja. Tidak bagus. Sama di luar Minang. Masih Indonesia aja ya, Indonesia aja. Gagas Sekjen tuh mah. Jadi kalau bisa ini langsung Pak Zero. Ini secara langsung ini walaupun kita secara langsung ini terus ini. Iya. Jadi jangan kita jadi secara langsung walaupun lagi istirahat, tapi secara langsungnya tetap jalan. Iya, nggak usah berhentikan tari aja, terus saja nggak apa-apa. Terus kita bahasa Indonesia aja ya. Jadi Buya usul kalau nanti bicara konteks Minang, tolong dijelaskan supaya orang di luar Minang. Boleh. Contohnya harta pusaka tinggi, berdasarkan misalnya harta pusaka tinggi, apa pengertiannya? Jadi orang luar ngerti. Mungkin di kampung dia juga ada. Iya. Mungkin. Ya. Jadi nanti setelah kajian selesai, nanti Ustaz Doni kan sebagai moderator akan membacakan, mendahulukan, menjawab tanya-tanya yang di chat room ya. Tadi Iya, banyak Buya. bertanya tuh. Banyak sekali Ya, itu Buya. kita dahulukan. Buya Elva, Dahulukan, Buya Elva. yang sebelumnya dahulukan. Bu Elva Mbak usul ya. Kalau Ya. misalkan pembahasan harta waris itu mungkin standar lah ya, karena sumbernya kitabullah gitu kan. Nah sebenarnya itu yang perlu jaleh dawakin itu kan masalah posokutni juga korandah kan. Nah kebetulan kan nanti Ustaz mungkin Rwandi kan nanti- orang awak, karenanya paham kan. Kalau yang lain itu kan matematikanya lah jaleh sebenarnya kan, nggak ada perdebatan. Nggak ada mazhabnya sebenarnya ada kan. Nah, cuman pusok Ya, koran sebenarnya itu benar. nah itu yang menjadi Indonesia perdebatan. Pak Ketua DPW. Bahasa Indonesia. Oke siap, lupa. Oke sorry maaf lupa. Ya lupa. Jadi gini, masalah harta warisan itu kan sumbernya kitabullah. Ya sudah jelas matematika pun sudah terang benderang dalam Al-Qur'an kan. Nah, persoalan sekarang itu karena di Minangkabau itu ada istilah pusakorana pusako tinggi. Nah, inilah yang akan menjadi perdebatan kan. Nah, Ya. kebetulan Erwandi ini kan orang Minang gitu kan. Nah, dia paham betul tuh kan. Nah, mungkin pertajamnya di sini gitu, bukan masalah pembagian ya kalau menurut saya gitu. Itu aja usulnya, Bu Elva. Udah ada pertanyaan nih Buya. Udah siap. Nanti Ya. dalam Tadi udah saya diskusi- pancing kan itu di pertanyaan kan. Bagaimana pusaka tinggi pusaka udah saya pancing. Ya. Nah, ke bawahnya banyak pertanyaan lagi tuh. Nanti dalam diskusi nanti kita minta ke Ustaz Erwandi supaya menjelaskan apa makna pusaka tinggi itu. Betul ya. Betul, Apakah Ya. kasus ini ada di luar Minang? Saya rasa ada di luar Ya. Minang, ada. Iya. Kita turun temurun. Harta turun-temurun itu ada nggak di luar Minang? Nah, Ya. nanti itu kita protes nanti. Ya betul. Ya, saya karena setuju. sumbernya juga turun temurun, apakah itu menjadi hak yang pemberi waris atau tidak gitu kan? Nah, itu Ya, perlu- betul. Itu perlu, nanti dalam perlu diskusi penekanan kita di sana bahas gitu ya. ya. Buya, sedikit Buya. Kan di Minang itu kan mau di Sumatera lah kalau namanya Sumatera. Ada namanya matrilinear, ada patrilinear gitu kan. Dan terkadang kalau di Minang itu kan lebih condong ke padusi itu. Iya. Ponakan ya. Ke anak padusi, ada padusi. Yap. Nggak boleh pakai Jadi, mainan, apa, jadi dong? nggak boleh pedusi, Pak. Nggak boleh pedusi. Perempuan. Leon apa? Ke perempuan. Jadi Ya. jadi yang laki-laki ya misalnya rumah gadang. Rumah gadang itu diperuntukkan untuk si perempuan. bukan untuk- Diperuntukkan. Iya. Diperuntukkan. Jadi Ustaz Doni, Ustaz Buya Doni, Zero. Ambo sangat tertarik bana. Tadi kebetulan tipak di Ambo dengan saya pula ini. Jadi anak perempuan cuma satu, ibu juga masih ada, ayah sudah meninggal, istri satu, pas benar tadi itu yang diterangkan oleh Ustadz kita Contohnya tadi. sesuai ya, Buya? Sesuai benar itu. Nah, cuman tadi memang ada sedikit yang mau dipertanyakan tadi itu. Ada dikit tinggal lagi itu. Selama ini sangkain ibu tidak dapat. Kan itu. Cuman istri udah jelas 1/8, anak setengah itu udah jelas. Ternyata ibu ada 1/6. Iya, Nah Buya. ini luar biasa. Jadi bukan selama ini, pada kita
ada referensi-referensi, tapi kita Hukum pun lain positif lagi. kali dia. Hah? Itu hukum positif tuh ya. Kalau suami bapak yang dapat, istri, anak, ibu nggak dapat, ayah nggak dapat, itu hukum positif. Hukum positif ya. Hukum Belanda itu. Iya. Iya. Nah ternyata ini ibu ada, aduh alhamdulillah. Cuman ada tadi mau dipertanyakan, kalau seandainya saudara sekandung meninggal, tapi punya anak, ada nggak jatah saudara sekandung yang meninggal itu diberikan ke anaknya? Nah itu tadi tuh belum tadi kosong tadi. Tadi sudah sempat disinggung Bu ya. Yang berhak mendapatkan warisan itu adalah orang yang masih hidup ketika itu Bu ya. Ketika yang meninggal itu yang ahli warisnya masih hidup. Kalau sudah meninggal walaupun punya anak tidak turun ke anaknya. Tidak ya, yang saya tangkap seperti itu. Mungkin nanti Ustaz Irwandi bisa jelaskan lagi ya. Betul itu. Yang masih hidup ketika almarhum meninggal. Tuh ada kata-kata kuncinya hidup. Kalau dia masih dia sudah meninggal, maka gugur ahli warisnya. Gugur hak warisnya ya. Ada hak warisnya Bu ya? Nggak ada nanti, nggak ada. Kalau udah meninggal tidak ada hak warisnya, walaupun dia punya anak cucu. Oh iya. Maka nanti untuk mempertajam materi ini, kita nanti dalam diskusi dari forum diskusi kita nanti tanyakan lagi ke Ustaz Irwandinya. Siap. Insya Allah waktu sangat panjang kita kupas tuntas ini masalah warisan ini. Iya. Itu kan diskusi singkat itu Ustadz Elva. Ya, ini kita Logikanya ketika Masya Allah ya astagfirullah. Logikanya ketika dia masih hidup dapat anaknya. Bagaimana ketika dia nggak hidup? Padahal dia kan lebih membutuhkan ketika orang yang mengkafilnya, yang menjaminnya justru sudah tidak ada, justru dia lebih butuh. Ini mungkin perlu kita perdalam tuh. Betul. Tadi kan dikatakan logika kita dengan logika Allah berbeda. Nggak akan cocok Bu ya, nggak akan cocok logika kita. Allah lebih tahu. Tadi MC lah Kanai Bu ya, MC lah Kanai tadi. Allah wasiatkan di awal kan berarti kita kan logika Allah bukan logika kita ya. Jadi Doni contohnya. Ya makanya dibutuhkan iman, bukan sekedar akal yang sehat saja ya. Dan memang luar biasa ini. Kajian yang butuhkan iman yang kuat, kelapangan dada menerima ayat-ayat Allah. Sejauh mana kita menerima ayat Allah itu seperti ini. Bu Elva, itu banyak ada juga yang terjadi, ada yang bertanya ke Ambo kan. Bahasa Indonesia ya. Jadi yang bertanya ke saya itu banyak kasus dan orang kaya raya Bu ya, dan orang Padang. Jadi suaminya meninggal asli orang Padang, dia punya tanah di Padang kota atau di Solo gitu. Jadi istrinya itu orang Jawa, orang sekitar Jawa lah gitu kan. Jadi dia nggak mau bagi harta warisan padahal dia punya toko itu miliaran Bu ya. Jadi istrinya mau mengambil semua harta suaminya dan nggak mau dibagi sama yang di kampung sama ibunya. Kalaupun mau dia cuma mau ngasih yang di kampung aja Bu ya. Sedangkan yang di Jakarta nggak mau ngasih, padahal yang di Jakarta itu sampai 30 miliar Bu ya kurang lebih. Yang berdosa itu. Maka solusinya Bu ya Ustadz Ilham, nanti link kajian kita ini di YouTube Dalam Official, nanti kita share lagi ke setiap jamaah dari para Buya Kesedonyo. Jadi nanti yang tidak hadir bisa mendengarkan lagi. Tapi kes-kes tadi itu Buya Doni perlu dipertegas itu. Walaupun tadi yang ditanya Buya Zairul tadi kan, artinya ketika ayah ibunya nggak ada, tapi dia meninggalkan anak, apakah dia mendapatkan dan sebagainya gitu kan? Logika-logika tadi kita pertegas lagi gitu. Supaya itu menjadi catatan. Karena memang kebanyakan kita beragama kan berdasarkan zauq ya, perasaan ya, logika gitu. Jadi yang catatan-catatan tadi mungkin dijadikan catatan khusus. Nanti kita tanyakan ke Ustadz Irwandi, kita lebih clear lagi jawaban beliau. Betul, setuju itu. Kebetulan beliau setuju ya. Itu adalah S2, S3, doktornya itu usul fikih.
Iya. Dulu Suliki itu di Riyadh ya, Masya Allah, di ilmunya luar biasa dan teruji itu. Dia kontemporer. Di samping itu dia juga Dewan Pakarnya dalam dia, Insya Allah. Buya Alfa, Iya. saya mau hanya mengatakan bahwa kalau harta pusaka yang dibilang tadi mau dibagi menurut hukum syariat, saya kira tidak wajar juga. Sebab harta pusaka itu semenjak dulu sudah begitu adanya, tidak turun, dan itu sudah kalau dikatakan harta subhat, ya harta subhat sebenarnya. Jadi bagaimana cara membaginya? Bukan kita yang punya kok. Orang bukan diturunkan dari ayah-ayah kita, bukan diturunkan oleh kakek-kakek kita, bukan. Tapi diturunkan lewat garis ibu. Jadi itu sebenarnya hal yang sangat pelik ya kalau kita bicarakan itu dalam cara seperti ini. Ya, Pak Musril, Ya. untuk pilotnya hari ini kan Ustadz Erwandi. Tentu dia menjelaskan keilmuan yang dia miliki. Kita nanti pertajam apa makna harta pusaka tinggi itu sebenarnya. Apa maknanya? Dan bagaimana di Islam. Nah, itu nanti kita jelaskan. Yang penting kita hari ini menerima dari narasumber Ustadz Erwandi. Itu dulu ya. Iya betul. Jadi kalau secara hukum Islam itu jelas ada garisnya ya. Asal usul harta harus jelas juga, harus diwariskan dari ayah kepada anak dan seterusnya. Tapi kalau harta itu tidak diwariskan dari ayah, ya bagaimana kita mengklaim bahwa itu harta kita? Betul. Makanya nanti dipertanyakan ke Ustaz Erwandinya, insya Allah ya. Betul. Nah, itu kunci itu aja. Saya setuju dengan Ustaz, dengan Pak Ustaz? Betul, Pak Musril. Pak Musril ya. Saya setuju Pak Musril. Nanti itu diterangkan nanti ke Ustaz Erwandi ya. Kebetulan beliau kan pakar hukum Islam, dia juga orang Minang. Jadi dia mengalami sendiri kan. Iya. Sebenarnya secara teori di Minangkabau itu sangat unik dan sudah sempurna tata cara pembagian harta warisan, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Nanti mungkin bisa kita lebih pertajam lagi ya Bu ya. Ya. Jadi yang ilmu faraid itu masuknya ke harta pusaka rendah atau pusaka tinggi. Nanti itu ya mata pencaharian lah itu kan. Kalau harta pencaharian dicari oleh ayah kita, didapat dari ayah ke ayah kita, kemudian dia bilang ke kita, itu baru bisa kita bagi secara hukum Islam kan. Tapi kalau harta itu bukan harta kita, bukan waris dari orang-orang tua kita, ya bagaimana baginya? Juga harta itu tidak jelas kok. Ya, makanya Pak, hari ini kita mendatangkan pakar Ustaz Erwandi. Mungkin nanti kita bisa datang pakar yang lain lagi bisa juga. Oke, ya baik. Yang penting kita hari ini sami'na wa ata'na li Ustaz Erwandi, itu. Ya. Mungkin nanti kalau kita juga bisa bertanya ke yang lain. Setelah itu tanya kalau mudah-mudahan dan ke Allah dan Rasulnya, gitu aja. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Bagus sekali nih, bagus ya. Ini masukan-masukan bagus sekali. Ya, jadi Ustadz Elva, Buya Elva, mudah-mudahan di grup yang kini mengikuti kajian ada pula yang betul-betul paham tentang asal muasal ya tanah di Minang itu. Nanti mungkin beliau bisa mengutarakan sekilas sehingga nanti Ustadz Erwandi bisa menyampaikan dari kajian faraidnya gitu lah. Karena kalau jadi nanti mudah-mudahan mungkin ada datuk desiko yang tahu asal muasalan yang dimaksud apa yang dimaksud harta tinggi itu apa maksudnya, harta rendah itu apa maksudnya. Nah, jadi nanti dari situ barulah ada istimbat ya, artinya kesimpulan hukum dari Ustadz Erwandi, kita harapkan seperti itu. Kalau usulan dari saya begitu. Setuju Ustadz Surul, setuju saya itu. Bagus sekali mungkin yang ahli-ahli hukum adat, datuk-datuk yang hadir hari ini, silakan berpendapat, jelaskan mungkin setaunya apa itu jelaskan di Minangkabau. Nanti setelah itu Ustaz Erwandi menanggapinya. Betul. Karena ini nggak bisa juga, maksud saya nggak bisa juga kita terus-menerus kita berada dalam kondisi katanya gitu kan. Tapi banyak sedikit harus ada pencerahan gitu maksud saya. Karena nanti kalau kita datang ke sana akan mengkantar pendapat ini, kita datang sini akan mengkantar pendapat ini, sehingga kita nggak pernah akan ketemu. Padahal bisa saja ketemu kan, karena duduk masalahnya kita belum pernah tahu gitu. Harapan saya nanti adalah Pak,
harapan saya setelah berbicara pakar adat, berbicara pakar agama, ternyata klop mereka itu. Nah, itu harapan saya. Betul. Kalau saya sih melihatnya tidak ada yang berbenturan antara adat dengan Betul, insya Allah sih nggak ada. Iya. Ya memang tak ada kok. Jadi harta pusaka itu kan harta yang ditaruhko oleh mama sebetulnya, kemudian diturunkan menurut garis ibu, bukan untuk ibu ya, menurut garis ibu. Jadi semenjak dari zaman dulu sudah begitu adanya. Nah, kalau kita bagi sekarang untuk secara hukum agama, tentu yang dulu-dulu tuh bagaimana ceritanya, uang bukan kita yang punya kok, bukan orang yang sekarang yang punya. Dia hanya amanah ada yang lama lampau-lampau. Makanya ada orang mengatakan kalau itu tanah dijual, berarti kita menjual hak orang lain. Itu yang saya dengar, yang saya tahu. Jadi Jadi menurut saya gini ya, nanti setelah jam 8:04 dibuka, setelah Ustaz Irwandi telah hadir, mohon nanti izin kepada moderator Ustaz Doni, mungkin sedikit kita minta ke Pak Musil menjelaskan sedikit tentang harta pusaka tinggi di Minangkabau dan ditanya ke Ustaz Irwandi gimana dalam Islam, gimana solusinya, itu menurut saya. Seroni, Ya. Seroni. Ya Bu ya. Kalau boleh, Ambo kebetulan ada buat tes apa ya untuk satu percontohan. Kalau boleh, Ambo kasih waktu untuk menyampaikan makalah. Jadi salah satu di kebetulan di kesukuan Ambo itu disabui keturunannya habis. Indonesia. Keturunannya habis. Jadi sehingga harta pusakanya dijual sama dia. Nah, sementara datuk-datuk bilang tidak ada kata habis, ada jurai, ada ini. Nah, di antara penghulu itu juga masih belum ada patokan yang jelas. Makanya pusaka tinggi ini banyak menimbulkan suatu permasalahan. Nah, ini dari penghulu sendiri nggak punya pegangan. Datuk ini bilang tidak boleh, datuk ini bilang boleh. Betul, selalu ada masalah tuh, betul. ya, karena tidak ada secara tertulis, tidak ada. Itu Nggak susahnya ada. kan. Karena inilah jadi pendapat-pendapat lagi. Nah, kita kan sudah bersepakat Sumpah Sati Marapalam, ya kan? Adat bersendi sarak, sarak bersendi ketambulah antara kaum adat dengan kaum ulama. Nah, mungkin nanti kalau memang nanti ada kalau diberikan satu makalah, nanti saya punya makalah Ustaz Doni. Mungkin Pak Musril juga mungkin ada juga. Iya, jadi Buya Zairul kita pernah dengar bahwa ini validnya kita juga nggak tahu. Seperti Syekh Buya Khatib ya, yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, itu mengatakan harta pusaka Minangkabau itu syubhat. Yeah. Tapi di satu sisi Buya Hamka di dalam bukunya yang pernah kita dengar justru meletakkan masalahnya dengan artinya seakan-akan tidak sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Khatib kan. Kalau kita baca historinya kan begitu sejarahnya. Artinya Buya Hamka harta tinggi itu beliau cukup menjelaskan lumayan detail. Artinya beliau tidak mengatakan syubhat. Nah, artinya ini mungkin ini kita harus selesai gitu, minimal ada antara kita anggaplah Ustadz Irwandi, mudah-mudahan nanti beliau bisa menjelaskan duduk masalahnya, tetapi harus ada pembanding dalam arti orang yang mengerti tentang harta tinggi itu gitu ya, harta yang tidak dibagi itu bagaimana latar belakangnya gitu kan, bagaimana peruntukannya. Jadi nanti ya. Ya Ustaz Rul, insya Allah kita ini perlu kita duduk kita bersama juga. Nanti insya Allah ke depannya Daram kan akan bikin makalah buku yang sudah memadukan antara pendapat para ulama, tokoh adat dengan para buya-buya kita. Sehingga nanti kita betul-betul mengamalkan atau memfatwakan bagaimana adat Minangkabau itu adat pasanikan syarak, syarat kitabullah. Sehingga klop dia, insya Allah klop dia. Amin, amin, iya. Ayo aja. Jadi ini kan bincang-bincang aja ya. Makanya untuk hari ini kita akan minta narasumber Ustaz Irwandi. Kita sambil ngawatong dengan beliau dulu, ilmu beliau silakan keluar semua dulu. Nah, mungkin nanti lain waktu kita minta pakar di bidang adat lagi, nggak apa-apa. Nah, sehingga nanti Daram duduk bersama mempertemukan nanti. Kan sudah ada pertemuan kemarin ada kan pertemuan kemarin. Tinggal nanti kelanjutannya. Kita undang pakar-pakar adat, undang pakar agama, Ustaz Irwandi juga duduk bersama kita. Duduk bersama, mendudukkan adat, pasanikan syarak, syarat kitabullah.
bagaimana warisan hal ini. Nah, itu. Betul Bu ya. Karena dari tadi memang Ustaz Arwandi belum menyinggung ke arah situ. Iya, Tadi betul. yang dibahas adalah bagaimana pembagian harta warisan yang dimiliki oleh orang tua. Belum Ya. menyinggung harta pusaka tinggi seperti itu. Jadi jangan kemana-mana ya, Bapak Ya, Ibu. betul. Hadir jangan kemana-mana, nanti akan seru lagi ke depannya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah 8.16. Untuk istirahatnya mungkin sudah selesai. Ustaz Arwandinya sudah kembali belum? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi yang bermasalah rupanya di Sumatera ya Pak? Ya Pak ya. Yang bermasalah rupanya di Sumatera ya Pak. Dari tadi saya nyimak. Iya. Ya ini agak berat ya Pak ya. Agak berat pembahasannya nih. Benar ya Pak Doni ya? Ya, Pak Arif. Pak Elva. Iya. Saya dari tadi nyimak rupanya di Sumatera itu adatnya masih kuat ya Pak ya. Iya. Jadi Ya, kalau mudah-mudahan Pak Arif kita berharap berdoa semoga Insya Allah sama-sama Pak. Jadi kalau saya belajar ini jadi nenek saya 100 tahun yang lalu memberikan rumah di Jawa Tengah tapi disuruh beli anak-anaknya. Jadi bukan turunan. Bukan turunan. Kalau di Sumatera kan ada turunan tadi ya. Disuruh beli kemudian uangnya dibagikan lagi sebagai waris kepada kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Jadi nggak ada lagi pemilikan lagi gitu loh. Tapi ya di Sumatera sama di Jawa Tengah beda mungkin ya. Ini yang terjadi 100. Nah kemarin saya mengikuti lagi kajian seperti ini sama. Jadi kita nggak boleh memiliki harta adat, harta turunan gitu loh. Harus dilepas semuanya gitu loh. Ya, ini sekedar kita sharing ya. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Saya takut juga karena di Anisa yang tadi dibaca itu 6, 7, 11, 14 sampai 100 dan 176 itu kita mendekam di neraka, Pak. Aduh. Kekal. Kekal bukan mendekam lagi, kekal. Nah, Ya. inilah yang memang kita harus belajar. Memang kenapa saya ikut kajian ini? Karena memang ini sangat sulit gitu loh, gampang-gampang susah. Orang banyak berkelahi karena harta pusaka ya Pak ya. Ini udah terbiasa ya. Apalagi dibilang sama orang tua, ini rumah induk ini tidak boleh dijual. Karena ini rumah untuk kumpul. Kalau menurut yang kemarin saya belajar juga dari salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas itu tidak boleh, harus dilepas semua. Dilepas semua. Kemudian nanti semua itu akan menikmati harta yang diberikan oleh orang tua. Karena kalau tidak dilepas nanti keponakan atau cucu, ini rumah saya ini, wah ya jadi rame jadinya. Ini yang saya dapat informasinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang sebaiknya berdasarkan Anissa tadi memang kita lepas semua. Loh, orang yang memelihara orang tua kita kan anak-anaknya, bukan kemenakan atau cucu. Ya, Pak Arif, kalau salah saya mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf kalau saya salah. Ya Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Jadi kalau tadi yang saya katakan rumah induk gitu ya, rumah induk ya, kemudian turun jadi waris kan begitu Pak. Nah ini menurut yang saya pelajari sebelumnya itu harus dilepas semua. Dibagi, maksudnya dilepas, kemudian dibagi waris gitu loh. Nah, pertanyaannya kan kalau itu turun keponakan ke keponakan, lah yang merawat orang tua kita kan anak-anaknya, bukan keponakan atau cucu. Itu hartanya harta dari mana, Pak? Kalau hartanya itu harta pencarian ya harus dibagi. Ya, tapi betul. kalau hartanya bukan harta pencarian, ya hartanya dari nenek dulu, ya bagaimana baginya bukan harta kita. Betul, maksud saya begini. Ya kalau harta itu pencarian ya bagilah, jangan tidak dibagi. Betul. Maksud saya gini, ini kita diskusi ya pencerahan. Ya. Mudah-mudahan kita dapat hidayah bahwa yang tadi saya nyimak
kok yang bermasalah ada di Sumatera gitu loh. Jadi ya maaf ya, maaf. Belum tentu Sekali juga lagi kok, maaf, Pak. Sekali lagi maaf. Ini dari tadi saya nyimak. Nah, tapi saya ingin sekali belajar mengenai waris. Ingin sekali. Supaya kita dapat pencerahan dan tidak masuk kekal abadi di neraka. Nah, yang jelas begini, Pak. Yang Ya. namanya harta pusaka tinggi itu bukan pencarian Ya. orang tua kita. Betul. Jadi dia tidak punya hak sebetulnya. Harta itu sudah ada semenjak dulu begitu-begitu saja. Oh, baik Pak. Ya, Baik. jadi bagaimana membaginya, bukan harta dia kok. Baik. Tapi kalau harta dia itu ulama semuanya di Sumatera Barat, di Minang itu sepakat bahwa harta yang namanya harta pencarian harus dibagi secara faraid. Baik. Ya. Jadi terima kasih, saya dapat wacana, dapat wawasan gitu loh, Pak. Iya, Terima jadi kasih, terima nanti kasih. yang tadi kita tekankan, kalau kita berharap sih di grup ini ada saat ini yang bisa menjelaskan filosofi ya, asal muasal tanah atau Pusaka harta tinggi. yang disebut dengan harta tinggi itu, kemudian sejarahnya kayak apa, bagaimana dari awalnya, bagaimana asal muasalnya gitu, ya filosofinya bagaimana, sehingga nanti dari situ baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu kan, sehingga tidak salah mengerti. Karena Wandi udah ada Pak Afan, Pak. Oke, siap sudah, ayo. Ayo kita dengar lagi, Pak. Silakan Ustaz Doni. Ustaz Doni sedang di luar. Bentar ya. Mungkin bisa moderator diambil alih, mungkin dengan Ustaz Asmul, mungkin Afan, Pak. Tunggu Karena ada persoalan waktu. Sebentar, Ustaz Doni ada kok. Ustaz Doni. Sebentar. Buya. Sudah masuk ya, Ustaz Wandi sudah masuk ya? Ustaz Wandi belum ah? Belum masuk kan? Assalamualaikum. Oh, udah masuk. Silakan Ustaz Doni. Mana ini? Ustaz Doninya mungkin sarapan juga mungkin. Enggak. Mungkin bisa diambil alih sama yang lain sementara. Sudah Ustaz Doni udah masuk ini. Sebentar. Oh ya, itu sudah. Makanya sudah hidup. Ya, Ustaz Doni udah masuk. Kita tunggu aja sebentar. Ustaz Doni. Ini Ustaz Elwandi sudah mengirim ke saya PDF-nya ini, modulnya. Nanti kita kirim ke MC, ke Ustaz Doni, supaya nanti dibagikan ke seluruh anggota, ya. Alhamdulillah, Ustaz Elwandi sudah mengirim ke saya modulnya. Nanti saya kirim ke Ustaz Doni sebagai MC, supaya nanti dikirim ke seluruh anggota, insya Allah. Terima belum masuk ya? Oke. Sudah masuk sih. Beliau tergabung, cuman lagi keluar mungkin ke WC atau kemana gitu. Mungkin nggak apa-apa Ustaz Asrul sebagai ketua DPP dakwah, nggak apa-apa mewakili sebentar. Ustaz Asrul, lanjut Ustaz Asrul, menggantikan Ustaz Doni sementara.
Ya. Fasilitasnya kurang maksimal, Ustaz. Oh gitu. Iya. Atau ambo langsung silanda. Langsung jelas. Langsung saja, Ustaz. Langsung. Maaf Ustaz nih. Allah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi, mohon maaf, bisa ambo dijadikan host lagi? Tafadhal Ustaz. Sekarang belum bisa jadi host. Oh, dicabut Ustaz Doni ya? Ya baik Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Ini udah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Ustaz. Baik, sebentar untuk share. Oke, baik. Silakan Ustaz, sudah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi secara garis besarnya sudah kita pahami makna ayat tadi, dan insya Allah saya kira kasus waris yang ada di sekitar kita, pada diri kita, bisa kita selesaikan dengan firman Allah Azza wa Jalla tadi. Cuman sekarang kita masuk yang ingin bertanya atau mempraktekkan atau kasus seperti apa yang terjadi di sekitarnya atau keluarganya, silahkan. Kita masuk kasus diskusi aja. Izin bertanya. Silakan Sadoni di. Baik. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab supaya lebih efektif dan fokus. Mungkin saya mulai dari bertanya langsung secara bergantian. Setelah itu nanti yang bertanya di chat dan begitu seterusnya ya, Bapak Ibu semua. Baik, mungkin yang pertama kita berikan waktu kepada Pak Sekjen, Buya Darmilus Sumage. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja mengenai di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu ada dua jenis harta. Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itulah harta turun-temurun dari nenek moyang orang Minang, harta kaum. Yang kedua adalah harta pusaka rendah, harta pencarian atau harta yang dihasilkan oleh orang tua kita. Dalam konteks ini, apakah kita bicara harta pusaka rendah saja atau udah langsung ke harta pusaka tinggi, Bu ya? Jadi kalau harta pusaka tinggi itu, apakah ada dikenal juga dengan pembagian harta pusaka tinggi? Kalau dikenal, bagaimana cara pembagiannya, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini pertanyaannya bagus dan sangat menarik sekali, dan saya kira ini bukan pertama kali dibahas di majelis ilmu. Saya pernah membaca beberapa referensi, beberapa literasi, sudah ada semenjak perjanjian Bukit Marapalam, kalau kamu tidak salah. Tetapi apakah perjanjian itu mengikat dan sudah benar secara syariat? Kita tidak menyalahkan orang-orang dahulu, mungkin kondisinya berbeda, ya, sehingga ada tarik ulur antara apa yang terjadi dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghadapi apa yang ada di depan mata kita. Kalau saya pribadi, wallahu a'lam, dalam agama Allah tidak ada harta yang berbeda-beda. Mau pusaka tinggi, mau rendah, sekarang dia dikuasai siapa? Harta milik siapa? Kalau adat mengakui keberadaannya sekarang di tangan biasanya Uni Nur atau Uni Upi banyak mana sih? Uni Upi atau Uni siapa? Di tangan beliau, dia menguasai. Dan kalau bisa itu diperjualbelikan, berarti kan hak beliau kan ya? Ya. Dialah yang akan terkena ayat ini. Udah WA belum nih? Ya, dia yang akan terkena ayat ini
Yang jelas dia tidak terima ini sesuai dengan pembagian syariat Allah, di mana laki-laki di sini tidak dapat. Karena di sini di tangan dia yang berpindah mungkin dari ibunya, kan dari ibu ya, dari bundo kan ya? Iya kan? Ya, betul. Perpindahannya ya. Dan dari ibu beliau, maka dibagilah harta si ibu tadi sesuai dengan syariat Allah. Meninggal tuh mamanya Uni apa? Uni Eti. Uni Eti wafat. Kalau daninya menguasai saku tinggi tadi, berpindah kepada anak produksi beliau kalau melalui adat kan ya, gitu kan ya, atau tidak? Ya, anak produksi beliau ada namanya Uni Nur, Uni apa lagi? Uni Yati, Uni Nel. Berpindah ke mereka. Ya. Ketika ini yang uni-uni yang menguasai harta soko tinggi dari ibunya tadi, Uni Eti tadi, ya, ini statusnya kan adalah di tangan dia. Tadi kita katakan baik laki perempuan yang wafat, Allah mengatakan anak laki-lakimu 2 bagian, anak perempuanmu 1 bagian. Uni Eti ini ada anak perempuan atau tidak? Ada anak laki-laki atau tidak? Kalau ada anak laki-laki, anak namanya Malin namanya. 1 orang laki, anaknya laki. Beliau dapat 2 bagian dari harta Uni Eti tadi, walaupun Uni Eti menerima dari sako tinggi. Ya. Kalau itu keberadaan harta di tangan Uni Eti dikuasai 100%. Kalau pihak mama-mama, namanya mama adai atau mama rumah atau segala macam namanya mengatakan, oh enggak bisa. Betul beliau, enggak bisa. Eti kau enggak bisa bertindak semaumu. Apa yang harus dilakukan Eti? Kalau enggak bisa bertindak semuanya, mohon maaf. Ambo lebih baik enggak diagia harata iko. Aku Eti lah meninggal kayak. Ambonya tanyakanlah semasanya hidup, kalau enggak itu berpindah dosa kayaknya. Kalau ambo enggak bisa menguasai harta ko semau ambo, ya berarti enggak punya ambo. Keberadaannya di tangan ambo enggak bisa terima. Bentuknya hibah tidak. Bentuk warisannya tidak benar warisannya. Maka mohon maaf, ambo tidak bisa terima. Bila Uni Yati lah wafat, dikuasai oleh Uni Nur, Uni Yati, Uni Nel, secara adat. Maka kembali kepada masing-masing yang takut akan azab Allah tadi, pelanggaran tadinya mengatakanlah, ambo memang butuh sawah. Siapa sih orang tidak butuh sawah, tidak butuh ladang, kabun, tidak ada kan? Para, ada orang butuh. Tapi ambo takut akan azab Allah. Karena ada yang dizalimi di psikopoyak laki-laki. Izin Bu ya, bahasa Indonesia Bu ya, ada orang di luar Minang Bu ya. Izin. Oh iya, taib. Bahasa Padang apa bisa dipakai bahasa Minang? Ada orang luar Minang katanya. Taib. Ya, kalau Uni Nur, Uni Yati, dan Uni Yati, Uni Nel ini, ketika mereka menguasai dan mereka tahu bahwa ini bertentangan dengan ketentuan Allah tadi, mereka lah yang akan mengumumkan, kalau memang saya tidak bisa berbuat dalam harta ini sesuai dengan ketentuan Allah, saya nggak berani menerimanya. Kalau menerima ini dikatakan hibah dari siapa? Pemiliknya bukan nenek mama. Bukan mama adat, bukan mama rumah, bukan. Bukan tokoh-tokoh adat pemiliknya. Ya. Kalau dikatakan pemilik perempuan, bundo-bundo, juga sepertinya kita tidak bisa memiliki penuh. Lalu tidak juga mungkin bisa kita bagikan seperti itu. Maka wallahu a'lam, jangan dia terima. Lalu bagaimana statusnya nanti? Kalau dia mau terima, silahkan. Tapi hasilnya umpamanya, hasil yang bagiannya untuk dia bagikanlah untuk kemaslahatan umum. Atau dia bagikan kepada ahli waris yang lain yang terzalimi.
Si malin beliau bagi juga 2 bagian, yang beliau juga dapat 1 bagian. Atau kalau dia ragu, karena ini silsilah hartanya dari mulainya udah. Dan Rasulullah SAW, kalau kita melihat harta tadi, jangan runut lagi ke atas. Kalau runut lagi ke atas, tidak akan ketemu. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, itu harta beliau dan harta sahabat Nabi SAW yang di Mekah kan dirampas oleh orang-orang Mekah kan ya, keluarga-keluarganya yang di Mekah yang kafir, keluarga Quraisy yang kafir. Itu Rasulullah SAW mengakui kepemilikan mereka. Mengakui kepemilikan mereka. Ya, tidak dibatalkan. Jadi seperti itu. Sekarang kalau menurut saya merujuk kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika ditanyakan bahwa hartanya sudah dikuasai oleh salah seorang kerabatnya dari Quraisy, ya, Rasulullah mengatakan sudah milik dia. Dan dia menguasai walaupun secara tidak benar dengan merampas dari orang-orang yang pergi hijrah tadi. Ya, tapi Rasulullah mengakuinya. Maka kalau ingin mengembalikannya, akuilah di tangan siapa sekarang. Di tangan Uni Eti berarti diakui sebagai harta Uni Eti. Kalau Uni Eti wafat berarti diakui kepada, kalau dengan adat, kepada anak-anak beliau yang perempuan bertiga. Kalau yang perempuan bertiga ini masing-masing yang takut kepada Allah, tentu dia mengatakan, saya terima 3 bagian, yang 2 bagian saya beri kepada saudara saya yang malin. Kalau ayah dia masih hidup, suami Uni Eti masih hidup, beliau bagikanlah ke hak ayahnya 1/4. Ya. Itu Menteri Ambo, Buya Dalmius. Wallahu a'lam. Jadi kata kuncinya yang terakhir menguasai harta itu adalah berkuasa penuh 100% itu ya. Kalau pihak pemangku adat mengakuinya. Pihak Kalau pemangku tidak, adat berarti- mengakui enggak. Kalau tidak ya seperti tadi kok kasusnya. Baik, Buya, misalkan saya menambahkan Ya, dari sebentar pada Bu Yadoni. Maka bila umpamanya pemangku adat mengatakan tidak bisa kau jual belikan dan kau bagi seenak kau. Ya. Ya udah, Ambo terima, Ambo kerajokan katanya, menjadi seolah-olah milik Ambo, seolah-olah hasil ambil Ambo ambil umpamanya hasil sawah tadi setelah di Patigon dapat umpamanya 2 ton. Ya, inyo bagikanlah sendiri. Itu kan tidak bisa menghalangi lagi kan? Iya, ya. Bisa enggak orang pemangku adat, oh tuh bareh enggak boleh aku agian ke malin ya? Enggak boleh aku agian ke ayah kau. Enggak bisa orang adat pemangku adat menghalangi, enggak kan? Ya, bagikanlah ke saudara malinnya 2 ton tadi, 2/3 dari 2 ton sampai 1,3 sekian ton. Ayahnya dapat 1/4 dari 2 ton, dapat umumnya ada 1/4 dari 2 ton, 500 kilo. Sisanya untuk beliau, dapatnya 200 kilo atau 300 kilo. Itulah yang bisa beliau lakukan. Hasilnya dibagi. Ya hasilnya saja. Hasilnya saja ya. Karena bila diambilnya semuanya oleh dia, tentu ada yang terzolimi, dia tentu tidak ada yang berani melawan Allah nanti di akhirat. Iya. Dan kalau hasilnya tuh Ambo kira tidak ada pemangku adat yang menghalangi. Terakhir Bu ya. Ya, Bu ya. Kalau harta pusaka tinggi itu ada di satu kaum di Sumatera itu udah punah, kata istilahnya punah. Kaum itu udah punah. Nah itu ahli warisnya siapa tuh? Kepada siapa diserahkan harta itu, Bu ya? Terakhir yang megang siapa? Di tangan siapa yang megang? Kan punah, Bu ya, nggak ada lagi. Terakhir dan megang sebelum punah sadonya, terakhir siapa? Oh, si A gitu. Ya, Uni Ida umpamanya ya. Ya. Uni Ida, beliau ada ahli waris atau enggak? Suami beliau masih hidup, anak beliau ada atau tidak? Anak laki-laki, kan anak polisi enggak ada karena punah. Ya. Beliau punya anak laki-laki, ada anak laki-lakinya? Kalau punya anak laki-laki enggak punah namanya. Ya cuman kalau adat punah namanya punah Bu ya. Enggak.
Nah, kalau di adat kan laki-laki tidak dapat alat pusaka tinggi, kan? Ya. Bukan datuannya timbul. Penghulunya timbul, enggak punah dah. Jadi kalau ada penghulu ada datuk berarti punah, nggak punah dong Buya Zairul. Punah. Jadi keturunan terakhir itu Padusi ini harus punya anak laki-laki. Kalau kalau dia nggak punya anak laki-laki, berarti dia punah. Nah, itu yang tester tadi yang mau saya masukkan. Jadi itu dijual sama dia semua, Ustadz. Sama si anak laki-laki. Enggak, yang perempuan yang menerima terakhir tadi, yang tidak punya anak laki-laki. Uni Ida ini wajib tidak punya anak laki-laki. Tapi kalau punya anak laki-laki ini itu jadi datuk, berarti tidak punah. Jadi dia punya anak perempuan dia. Ini terjadi sekarang kebetulan sama suku kita itu. Jadi dia menyatakan dirinya punah karena dia tidak punya anak laki-laki, dijual semua itu harta pusaka tinggi itu. Nah, inilah jadi polemik. Sementara dari Kan sendiri tidak ada kata punah karena ada masjid yang terdekat namanya Jurai, ada 3 tuh. Nah, ini dilema ini harus. Tapi kalau memegang dari kata Ustadz tadi, ya tepat sekali, sudah selesaikan kan itu. Hanya Ustadz, kalau tadi sawah, kalau hanya bentuk tanah, rumah gadang, itu kan susah untuk membaginya, itu kan jadi permasalahan. Jadi kalau dapat ada satu kepastian lah, mendekati gitu. Memang kalau bicara ini, para penghulu udah pasti tidak terima, karena ini pernah kita bahas, diseminarkan, dan di radio Suara Minangkabau dulu, kalau ini diganggu, ini akan rusak tatanan adat katanya. Nah, pusaka tinggi ini. Nanti ada lagi sawah gadangnya untuk para datuk menjalankan kewajibannya. Nah, ini yang tadi itu sampai titik tadi. Jadi kalau ada masih anak perempuan dari Uni Eti, anak laki-laki dari Uni Eti ini tidak nggak bisa dibilang punah. Itu anak laki-lakinya itu dari penghulu. Kalau dalam Islam tidak ada anak laki-laki dari Uni Eti. Tidak ada, ini semua tidak ada. Dalam Islam kembali ke kalalah. Saudara-saudari dari Uni Eti. Iya. Tidak ada saudari, udah diambil oleh saudaranya semuanya. Iya. Dan beliau itu minta alamatnya ke Kimat tahu suka mengirim paket. Jadi Uni Eti ini boleh menjual nggak Ustadz? Kalau itu urusan adat tadi, kalau adat mengatakan sudah milik 100%, ya bolehlah. Kalau adat melarang apa tidak? Iya. Kalau adat melarang tentu urusannya panjang. Sebaiknya Uni Eti jangan terima, karena dia pun bisa mengatakan, apa gunanya saya pegang tapi saya tidak bisa berkuasa sepenuhnya. Hak guna pakai Uni Eti, HGB namanya. Tapi sekarang kenyataannya kan sudah dijual, Ustadz. Sudah dijual oleh Uni Eti. Iya, dia ambil 100% seluruhnya. Bagaimana nih? Apakah Uni Eti ini membagi kepada saudaranya atau bagaimana? Ini masih ada sisa-sisanya cukup besar. Masih ada sisanya yang masih kita tahan nih. Jangan dijual dulu seluruhnya. Kalau dia bisa menjual, dan dia takut akan Allah, dan dia berikan kepada ahli warisnya yang lain dari Ibu Uni Eti, dia akan dapat sako tinggi tadi dari bundonya, dari ibunya. Makanya berikanlah kepada ahli waris ibunya. Ada saudari-saudarinya, anak dari ibunya tadi, ada 6 Padusi itu laki-laki, ada suami dari bundonya, dibagikan sebagai harta waris. Kalau memang misalnya menguasai tadi. Tapi dia tetap memakai hukum hukum Islam tadi ya, Ustaz ya? Iya. Tadi kan kalau umpamanya pihak adat mengakui, ya udah kami menurunkan ke kamu, ini hak kamu 100%. Ya. Setelah itu menjadi hak dia 100%, dialah yang, karena dia tahu di sini ada hak ahli waris yang terzalimi. Ya, maka dia bagikanlah kepada hak sebelumnya dia menerima.
Kalau dia lihat umpamanya lagi, ini kan masih ada ke atasnya dan mereka masih hidup anak-anak mama atau apalah namanya, ya dibagikan aja lah sebelum mereka bagi tadi, sebagian 5% atau 10% mereka bagikan kepada saudara-saudara yang diperkirakan dalam ahli waris masih dapat, tapi karena perpindahannya dengan cara adat tidak dapat, bagikan aja kepada mereka yang masih hidup. Jadi kalau adat, agar maksud Anda, agar mereka tidak ribut. Ya. Itu Jadi kalau adat Ustadz, dengan adanya izin adat, maka bisa dia ngurus sertifikat ke BPN, maka orang lain berani beli. Nah, jadi keluar sertifikatnya Ustadz, berarti adat sudah mengizinkan kan gitu ya? Berarti kita anggap dia 100% sudah berhak, hanya tinggal bagaimana pribadinya dia mengatur pembagian, kan begitu Ustadz ya? Betul. Ustadz Doni, izin satu kali lagi, Ambo bertanya Ustadz Doni ya, agak motong ya. Silakan Bu ya. Nanta tinggal tadi ikut di luar pusako tinggi Ustadz. Kayak bahasa Indonesia Bu ya? Iya. Masih. Kalau saudara kita, kan tadi saudara ada bagiannya ya Ustadz ya. Saudara kita sudah menikmati, tapi meninggalkan anak Ustadz. Apakah dia masih dapat anak ahli waris ini dari bagian almarhum ayahnya? Itu satu. Sebentar Buya, coba Buya jelaskan kasusnya biar Ambo bisa merincikan dengan jelas. Tadi, nah kebetulan kebetulan tepat dengan saya punya ibu, ayah sudah meninggal, punya istri satu, punya anak perempuan satu. Yang meninggal siapa ini? Umpama saya meninggal. Nama? Malin tadi. Malin. Secara syar'i harta warisnya ayah ibu masih hidup? Ibu hidup. Ayah sudah wafat. Iya. Istri masih hidup? Istri ada. Kemudian anak wanita satu. Satu anak perempuan, anak laki tidak ada? Tidak ada. Ya. Ini akan dapat saudari Buya Malin. Iya. Ya, ibu dapat karena ada anak 1/6. Istri karena ada anak 1/8. Anak perempuan 1/2. 6, 8, 2, 24. 4, 3, kemudian 12. 16 tambah 3, 15 tambah 19, sisa 5. Iya. Sisa 5 untuk siapa? Untuk laki-laki yang terdekat. Iya. Ada saudara kandung satu. Ya. Laki-laki terdekat itu urutannya seperti ini. Rasulullah mengatakan al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Bila ada sisa laki-laki yang terdekat. Laki-laki terdekat itu anak laki-laki. Laki-laki tidak ada. Kalau tidak ada anak cucu laki-laki dan anak laki-laki. Tidak ada juga. Ya, Malin. Cucu ada Pak Zainal? Iya, cucu nggak ada. Nggak ada. Kemudian ayah sudah wafat. Iya. Ayah dari ayah atau kakek sudah wafat juga kan? Sudah wafat. Baru turun ke saudara kandung yang laki-laki. Iya, ada satu. Saudari kandung ada? Saudari seibu ada. Saudari seibu. Saudari seibu dapat berapa orang saudari seibu? Saudara seibu satu. Saudari seibu. Iya. Saudara sekandung? Saudara kandung satu. Terus? Saudara si ayah yang hidup ada satu. Masih hidup sekarang? Iya, yang si ayah ada satu. Saudara saya tidak dapat karena ada kandung. Oh. Terhalangi. Terhalang? Ya. Mahjub, iya. Lanjut Bu ya. Ya.
Maka dalam hal ini saudara si ibu tadi kata Allah berapa dapat? 6. Dapat 6. Saudara kandung ini yang ngambil sisa. Kalau ada 1/6, 24 bagi 6, 4. 4. Apa sisa lagi? 1. 1 buat saudara kandung. Lebih besar saudara seibu ya Ustadz ya? Kan Rasulullah mengatakan, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah hak waris itu adalah untuk orang yang ditentukan oleh Allah. Bila ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Saudara kandung kan tidak ada bagian khusus. Tidak ada faridahnya. Dia tidak ashabul furud. Sedangkan saudari seibu ashabul furud, yaitu 1/6. Jelas? 1/6. Alhamdulillah. Kalau ada sisa dapat saudara kandung, kalau tidak ada sisa tidak dapat. Masalah besar kecilnya itu Allah yang menentukan udah. Iya. Sama aja dengan Ustaz Doni tadi. Terus tadi pertanyaan Pak Zairul, Ustaz Erwandi. Ini udah, jadi sesuatu dulu ini udah. Ini alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sekali, jelas. Kalau diuangkan bagaimana tuh Bu ya? Berapa rupiah peninggalannya? Sekitar disebut angkanya Bu ya, kurang lebih lah ya kira ya. Iya, kurang lebih. Kalau daki-daki mana maka tidak bisa tiduran tuh malam. Sekitar 40 lah ya. 40 M. Iya. 40 M dibagi 24. Tolong Sadoni berapa dapat? 40 dibagi 24 sebentar Bu ya. Atau kita lariin aja ke 48 deh, biar gampang nak. 1,6 Bu ya. 1,6 pas 1,6? 67. 67. Pas atau ada angka-angka lagi? Dibulatkan Bu ya. 0. Jangan dibulatkan, nanti ada yang terzolimi. Aduh. Itu angkanya kecil kalau 40 M, kalau 4T. Jadi kalau pas jadi 1,6666667 gitu ya. 6 666 7. 7. Seperti ini kah? Iya. Berarti 1666 juta ini. Iya. Dan enggak 1 miliar 666 juta 667 rupiah. Ribu. Ini 6 lagi di belakang apa 0? Iya. Sampai 7-nya itu 7 rupiah ya. Jadi di sini bukan 7 berarti 6. 7 rupiah. Ini masih 6 berarti. Ya. Lebih ini nih. Ini ribu, juta, miliar. Ini udah betul lah. Ya. Itu kurang. Hah? Kurang Bu ya? Kurang. Itu berapa? Baru 1 juta, baru 1 juta Bu ya? 667 Bu ya? 667. Tuh. Ya. Kemudian ini dikalikan kepada masing-masing ini. 4 dikali 3 dikali 12 dikali 4 dikali 1. Yang satu enak, dapat 1,6666667. Yang 4 silahkan dikalikan masing-masing. Jelas. Bu ya, kalau sampai sini jelas Bu ya. Seandainya saudara laki-laki meninggal Bu ya. Sebelum Pak Malin wafat. Iya. Sebelum saya wafat, Berarti saudara saudara laki-laki tidak dapat. Hah? Tidak dapat saudara laki-lakinya kan sudah wafat dia duluan. Punya anak Bu ya. Berpindah ke anaknya jadi ahli warisnya. Nah, itu dia. Ini kan urutan asobah itu laki-laki terdekat,
Tadi saudara kandung. Iya. Maaf, bukan saudara kandung. Ibu. Saudara kandung. Kemudian anak dari saudara kandung. Anak ada kan ya? Kalau Iya. tidak ada anak, baru berpindah kepada saudara seayah. Bila tidak ada saudara seayah, kepada anak saudara seayah. Kalau tidak, baru pindah ke atas. Saudara dari bapak yaitu paman. Kalau tidak ada, baru anak dari laki-laki dari paman. Ya, maka ini berpindah. Kalau dia sudah wafat, saudara kandungnya sebelum Pak Malin, maka tidak dapatlah, dia yang dapat adalah anak. Berapa orang anak laki-laki saudara kandung? Ada 2. Ini hanya anak laki-laki ya, anak perempuan tidak dapat. 2 anak laki saudara kandung. Ya, maka yang satu ini dibagi 2 bagian. 1,6 dibagi 2 berarti sekitar 800 jutaan. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya Bu ya, makasih banyak Bu ya. Mungkin tadi banyak yang kebatanyo tuh Bu ya, enggak lama Bu ya. Silakan difoto dulu sebelum Abu hapus. Iya. Assalamualaikum Ustaz Doni. Waalaikumsalam. Sudah dihapus? Sudah difoto? Sudah Bu ya. Bu ya, istighfar step Bu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bu Jasmiati. Iya. Begini, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum kepada Buya dan Bapak-Bapak Ustadz semuanya. Dalam hal ini saya mau bertanya Buya, ini tentang mengenai warisan ini ada seorang ayah nih Buya. Dia punya nenek. Nenek itu udah 2 kali nenek ke atas. Dia Bu Jasmiati. Ya. Ayah ini namanya siapa? Ayah. Enggak, Ayah ada ini seorang namanya ayah. Darlis. Ya. Jadi ayah. Kemudian Darlis ini punya nenek atau punya ibu? Nenek kan dari nenek beliau, Bu. Ya, ibunya dari ayah Darlis ini anak tunggal. Ibu dari ayah Darlis. Ya, beliau Ayah anak Darlis tunggal. siapa? Sebentar dulu, Bu. Ayah Darlis siapa? Ayah maksudnya ayah kita nih Pak Ustaz. Yang melahirkan Darlis ini siapa? Iya dari ibunya itu, dari ibunya Raisah nama ibunya. Darlis, ibunya Raisah. Iya, namanya ibunya Raisah. Ya, terus. Nah, terus ibu Raisah ini punya ibu juga, namanya Hamidah gitu. Anak tunggal juga nih mereka nih semua nih. Terus pertanyaannya? Nah, jadi dari nenek Hamidah sama nenek Raisah ini beliau ini anak tunggal baik dari bapak maupun dari ibu, anak tunggal keduanya sampai kepada ayah Darlis ini anak tunggal. Beliau ini dari nenek beliau ini banyak mewariskan harta. Dari Harta nenek itu yang mana? Dari Hamidah atau ya, ibunya Hamidah? nenek dari Hamidah ini banyak mewariskan harta. Nenek dari Hamidah atau ibu kalau Maksudnya, nenek? Ya, nenek Hamidah ini. Hamidah, dia si Hamidah. Ya, Hamidah ini Punya harta banyak. Punya harta banyak. Beliau itu anak tunggal. Kemudian beliau itu udah meninggal. Nah, otomatis hartanya turun ke Raisah, anak beliau Raisah. Enggak. Kalau secara syariatnya turun ke ahli waris lah. Ya, soalnya beliau nggak ada saudara, nggak ada ini anak tunggal benar. Nggak ada masalah, kita carikan. Ya Coba itu kita yang mau carikan. ditanyakan terus. Ya, coba kita carikan. Dikelola sama Raisah. Sebentar, Raisah ini belum kebetulan. tentu. Bentar, Bu, bentar. Ibu paham, Bu, pelan-pelan Ibu ya. Iya, Pak Ustaz. Ibu Raisah wafat. Ahli warisnya anak perempuan 1 orang. Iya. Enggak, Hamidah. Kalau Hamidah Raisah wafat. nggak punya. Iya, Hamidah wafat. Nih, Hamidah wafat. Iya, benar. 1 anak perempuan ahli warisnya. Ya, dan Hamidah tidak punya anak laki-laki. Enggak Suami punya. masih hidup atau sudah meninggal sebelum dia meninggal? Meninggal. Sebelum Sudah beliau meninggal. suaminya. Ya udah. Ayah ibu dari Hamidah pada saat Hamidah wafat masih hidup atau meninggal? Udah meninggal juga. Sudah meninggal. Hamidah pada saat meninggal ada saudara-saudarinya? Dia sebatang kara, anak tunggal. Saudara, tidak masalah. Anak tunggal, saudara-saudari dia tidak ada. Kemudian saudara ayahnya ada?
Karena kata Nabi, al-hiqul faraidha bi ahli fa man baqiya falul zakat. Laki-laki yang terdekat. Hamidah ayahnya siapa, Ibu? Kurang tahu Kak, karena udah jauh ke atas gitu ya. Perkiraan. Zain. Majid. Beliau itu apa istilahnya Ya udah merantau. Majid lah. Majid aja. Ya. Majid. Nah, Pak Majid ini ada saudara laki-lakinya enggak? Paman dari Bu Hamidah? tidak. Makanya dari tiga apa ke bawah itu tunggal yang. Enggak, yang Hamidah yang tunggal. Iya benar. Pak Majid. Yang Pak Majid ini kurang tahu Bu ya. Kalau enggak tahu, cari tahu dahulu. Nggak ada beritanya gitu. Semenjak dapat dari itu nggak ada berita sama sekali, nggak tahu. Di silsilah itu kita udah nggak tahu sama sekali. Cari tahu dulu. Kalau tidak memungkinkan cari tahu lagi ya, ya sudah dikuasai. Raisa sebetulnya syar'i tadi hanya 1/4, 1/2. Tapi bila tidak ada ahli waris, ya itu berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan kerabat yang lain pun atau zawil arham bisa dapat. Ya, sebagian mengatakan mazhab Syafi'i tidak dapat zawil arham dan diberikan ke baitul mal yang setengahnya lagi. Tapi kalau baitul malnya ada dan amanah. Kalau kita kan Indonesia tidak ada baitul mal. Iya. Lalu kalau tidak ada baitul mal bagaimana? Rod diambil semuanya oleh Raisa, setengah, hak anak perempuan kan setengah. Iya, Bu. Setengah sebagian fard atau bagian ditentukan oleh Allah, sisanya setengahnya lagi diambil sebagai rad, karena sisa dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Sisa ini namakan dengan rad. Dia ambil semuanya. Terus turun sekarang kepada anak Raisa, satu-satunya anaknya Darlis. Iya. Ya, anak laki-laki bisa mengambil semuanya. Bila ayah ibu Raisa sudah meninggal. Ketika dia meninggal. Ya. Dan Darlis satu-satunya anak atau ada anak lain dari Raisa? Iya. Satu-satunya. Ya, Darlis ini anak satu-satunya dari Raisa. Ya, dia bisa mengambil semua harta Raisa karena anak laki-laki. Nah, kemudian Bu ya, gini, kan Darlis ini udah meninggal juga. Istrinya udah meninggal, tinggal anaknya. Kemudian harta siapa yang dulu meninggal, istri apa anak apa Darlis dulu? Ayah kan istri Darlis meninggal. Lebih dulu. Iya, duluan. Kemudian baru Darlisnya. Nah, Darlis ini punya anak. Tetapi otomatis yang sebenarnya kan harta Darlis ini diwarisi oleh anak-anak beliau kan Bu ya. Terus? Ya betul. Tapi permasalahannya karena katanya menurut menurut ada istiadat katanya tiba-tiba begitu Darlis ini meninggal, ada dari keluarga jauh beliau yang nggak ada istilah kata dari sekampung lah gitu ya mengaku-ngaku sebagai saudaranya, yang mengambil semua hartanya itu. Katanya anak itu nggak, ini harta, kalau orang Minang harta dari laki-laki ini diwarisi oleh yang kemenakannya, nggak ada hak anaknya katanya gitu. Karena kamu kan istilah bako, kalau anak dari Minang itu kan bako istilahnya gitu kan. Nah, kalau ayah udah meninggal, harta dikuasain oleh bakonya, ponakan walaupun ponakan jauh, jadi anaknya nggak dikasih sama sekali. Itu hukumnya gimana Bu ya? Kalau seandainya anaknya nuntut atau gimana? Apa kita tahu nih, kita diamin aja atau kita ingin aja, gimana hukumnya Bu ya? Karena udah dikuasain semuanya dari ponakan jauh yang mengaku-ngaku ini, padahal beliau ini anak tunggal. Ya udah, kalau ingin diselesaikan di dunia bisa diselesaikan di dunia, baik secara hukum datang ke pengadilan agama. Tapi kalau merasa repot, di akhirat pasti Anda dapatkan hak masing-masing. Diikhlasin aja Bu. Kalau Anda ikhlasin, hanya dapat pahala saja. Iya. Tapi kalau tidak Anda ikhlasin, di akhirat dia akan gendong itu tanah sawah tadi, dicarinya Anda semua dan diberikannya, tapi nggak ada lagi tanah sawah di akhirat. Pahala dia kalau ada pahala. Kalau tidak,
dosa Anda diangkat oleh dia. Ya, Ya, tapi makasih. kalau ingin diusahakan, melihat ada kondisi anak dari Pak Darlis yang berkondisi sangat butuh, keuangannya sangat penting, usahakan. Ya, Ya. kalau anak dari Darlis ini ya ya biasa-biasa aja, istilah kata kalau apa namanya di bawah apalah sederhana lah gitu ya. Tapi karena kalau seandainya di warisan hartanya itu bahkan kata di kampung itu harta orang tuanya kaya, anaknya kok sebegini dikuasain sama itu, jadi bahan omongan lah sama orang sekampung itu semuanya. Dikuasain sama orang yang nggak berhak menerimanya gitu. Jadi anak-anak ini ya udah ikhlas aja, biarin aja lah. Keponakan Jawa tadi tinggal diadukan ke datuk. Ke datuknya ya. Iya, mungkin bisa dia menyelesaikan. Kalau tidak ada kata putus dari datuk, ya panggillah keponakan jauh tadi. Ya, kalau tidak ada kata putus karena satu dan hal umpamanya, ajukan ke pengadilan agama biar dia dipanggil oleh polisi, disidang. Ya. Gitu ya. Makasih banyak Ibu ya. Ya, Bu. Atas penjelasannya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Ustaz berikutnya ada dari Bu Rini. Silakan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi dan memberi rahmatnya untuk Ustadz Erwandi dan keluarga. Ustadz izin bertanya. Ustadz izin bertanya. Saya mempunyai kakek saya dari ibu mempunyai 4 orang anak. Nah, ibu saya adalah ibu saya anak pertama. Sebentar Ibu. Yang akan dibagi warisan siapa? Karena yang penting itu. Ya. Harta siapa yang mau dibagi? Ya. Itu yang kita tuliskan namanya. Ya, oh ya. Kakek saya bernama Udin, mempunyai 4 orang anak. Harta Pak Udin yang mau dibagi ini? Ya, betul. Udin. Jadi pertanyaannya seperti ini, Ustadz, bukan dibagi. Jadi pertanyaan seperti ini. Ya. Jadi waktu kami kecil ada konflik di kampung kakek saya dengan adik-adik mami saya. Adik-adik? Mami saya. Kebetulan mami saya adik mami saya kebetulan meninggal usia muda juga. Jadi masih ada 3 orang adik. Ya, mami saya sudah. Nah, 3 orang adik ini konflik, akhirnya ada nih satu padusi, jadi tante saya keluar dari rumah itu setelah konflik itu. Kami tidak tahu persis apa. Nah, setelah saya dewasa, saya menikah di kampung. Saya pribadi menikah di kampung dan saya tinggal beberapa lama di sana. Beberapa hari setelah saya menikah, kakek saya memanggil saya untuk duduk. Terus beliau mengatakan, rumah yang didiami beliau adalah milik mami kalian karena adik-adik mami kalian sudah mendapatkan masing-masing bagiannya. Jadi ini milik mami kalian. Nah, pertanyaan saya, apakah ini hibah atau bagaimana? Karena dia hanya berkata, tidak ada hitam di atas putih. Udin ini ayah dari mami. Ya. Dia mengatakan ini milik mami kalian. Ya, rumah ini. Mami itu masih hidup saat itu atau sudah wafat? Sudah meninggal. Dia memberikannya kapan ke mami itu? Tidak ditanya, kapan kakek memberikan ke mami kami? Langsung ke saya, mengatakannya ke saya karena saya beralih di kampung, saya tinggal di sana. Hanya mengatakan kepada saya, tidak kepada ibu. Ibu tanya ke Pak Udin tadi, ke kakek Udin, kapan kakek Udin memberikan ke mami? Ketika mami masih hidup atau sudah wafat? Bila mami masih hidup, tanya lagi, apakah di waktu itu mami langsung menempatin rumah itu atau menguasainya, menyewakannya atau seperti apa? Belum ada serah terima. Itu berpengaruh. Kakek saya sudah meninggal. Ini saya hanya bertanya untuk kakek saya sudah meninggal sekarang. Jadi waktu saya beralih itu
ya, mami saya memang sudah wafat. Terus kakek saya memanggil saya untuk duduk dan dia berbicara seperti ini, ya seperti tadi itu. Karena ya hanya itu, ini rumah milik mami kalian. Karena yang merantau tuh hanya mami saya ke Jakarta, yang lainnya lebih sering di kampung. Nah, jadi dia mengatakan gitu, ini rumah milik mami kalian karena adik-adik yang lain sudah mendapat bagiannya, sudah saya kasih bagiannya. Jadi hanya itu aja, lisan aja Ustadz ke saya. Iya. Saat itu saya tidak ada pikiran apa-apa, ya sudah pasti saya tidak tahu apakah sudah bicara itu kepada mami saya, itu saya tidak tahu Ustadz. Ya, sekarang kasusnya kalau Anda ingin menelusurinya, tinggal Anda tanyakan kepada saudara-saudara mami Anda. Kakek Udin dulu betul pernah menghibahkan rumah yang ini untuk mami saya. Kalau mereka tidak ada yang bilang satupun iya, ya berarti tidak hukum asalnya. Dan tanah itu, rumah tanah itu, sertifikat atau surat-suratnya masih atas nama kakek Udin atau sudah mami Anda? Bukan, istrinya, nenek saya. Ya, terus kan kalau gitu nggak ada serah terima. Oh, walaupun lisan bukan hibah ya? Lisan. Hibah tapi belum mengikat kalau belum ada serah terima. Saya umpamanya menghibahkan tanah ke seseorang. Orang itu masih di luar. Saya WA-kan saja. Dia masih di luar negeri umpamanya. Saya WA-kan saja, ini tanah saya hibahkan buat kamu. Silahkan diurus, silahkan ambil, urus sertifikatnya, ya balik namakan. Ya, dijawabnya insya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal soleh Ustaz. Tahu-taunya saya dengar setelah itu dia meninggal. Ini statusnya seperti apa? Dia belum serah terima. Dia masih meninggal di luar negeri, hanya dia mengatakan terima kasih banyak Ustadz. Kalau serah terima tanah itu kan dia kuasai. Datang dia ke Indonesia, walaupun ketika liburan atau ambil cuti dia sebentar, dia urus-urusin, dia pagari, atau dia cangkuli, atau dia tanamin pohon-pohon, menunjukkan itu tanah dia. Bila belum ada tindakan seperti itu, atau belum juga dia balik namakan, ya, itu hibahnya ketika dia wafat kembali kepada pemberi hibah. Kembali seolah-olah tidak pernah terjadi hibah namanya. Itu kembali saya ke milik saya lagi. Saya bukan menarik hibah namanya. Karena belum diterima oleh si penerima hibah tadi. Maka itu boleh, saya katakan ini udah dia sudah wafat, ini saya bilang saya kasih ke yayasan yang lain aja untuk jadikan rumah tahfiz atau apa. Boleh. Oh ya, baik Ustaz. Maka itu yang penting dalam kasus kakek Udin tadi, Ibu ya. Ya. Jadi dia tidak menghibahkan maksudnya. Jadi tidak artinya di sini karena tidak ada baik lisan yang ada saksi maksudnya Ustadz ya, atau tidak ada hitam di atas putih penghibahan itu, jadi belum sah ya Ustadz. Belum serah terima sudah terjadi atau tidak, itu yang saya tanya, bukan hitam putihnya. Kalau umpamanya Anda tanyakan kepada... Tidak terjadi Ustadz. Tidak terjadi Ustadz, afwan tidak terjadi karena itu kan pada saat itu saya baru menikah, saya usia 20 tahun waktu itu. Nah, kakek saya itu memanggil saya, posisinya kan mami saya sudah wafat. Nah, abah itu manggil saya, kakek itu manggil saya tuh waktu itu tidak berpikir apa-apa, hanya bilang ini milik mami kalian, sama tanah Padang Lawe adalah sawah di Padang Lawe ada gitu ya. Tapi yang maksud saya rumah ini milik mami kalian. Hanya milik kalian yang adik-adiknya tidak ada lagi hak di sini karena sudah itu hanya lisan. Nah, pada sekarang kakek saya sudah meninggal. Saya tidak tanyakan itu lagi. Saya berpikir karena saya tidak pernah besar di kampung ya Ustadz ya. Dan saya belum paham agama waktu itu. Ya udah saya hanya sambil lalu aja, hanya begitu aja. Cuman begitu saya mendalami agama, belajar, loh bisa jadi lisan itu mungkin itu dia amanah gitu. Mungkin apakah ini hibah, ini aja pertanyaan saya. Itu aja sih Ustadz. Jadi untuk kakak adik-adiknya nggak ada ya kan karena berkonflik sama kakek saya. Mereka pada meninggalkan rumah. Yang Padusi itu meninggalkan rumah. Jadi tidak ada mereka tidak kakek saya tidak bicara kepada mereka adik-adik mami saya itu.
Tidak hanya kepada Tidak saya ada dan itu pembicaraannya. ada kakak saya. Ya. Kalau tidak ada pembicaraannya berarti tidak ada serah terima berarti. Oh, jadi harus ada pembicaraan kepada adik-adik mami saya. Itu ya Ustadz maksudnya. Bukan pembicaraan. Umpamanya kalau kakek Udin qadarullah dia mengerti syariat Allah. Ya, dia panggil umpamanya anak saudara mami Anda yang laki-laki, dia mengatakan engku mudo, kamarilah mudonya. Apa tuh ayah Iko adik ini maaf. Ini saudari kalian kan sedang merantau. Nggak bisa dia serah terimakan. Tolong kau terima atas nama dia rumah dan tanah yang ini. Jelas? Kalau dia bilang, ya terima kasih ayah, Ambo sampaikan ke adik Ambo. Saya sampaikan ke adik saya. Ya, kalau begitu berarti sudah terjadi serah terima. Kalau belum tidak ada itu, makanya saya katakan perlu Anda tanyakan kepada saudara-saudari mami tadi. Kalau memang tidak ada sama sekali, berarti memang tidak ada serah terima. Oh, ini ada kepada adik bungsunya mami saya laki-laki dan ada bicara kakek saya. Ini barusan kakak saya menghasap saya ini. Dia yang menjadi saksi waktu kakek saya bicara kepada mama saya yang paling, jadi adik mami yang paling bungsu, laki-laki mama. Gitu. Iya. Dan mengaminkan. Om saya bukan bicara, serah terima. Serah terima bentuknya? Serah terima bentuknya ini terimalah atas nama adik kamu yang sedang merantau. Terima kasih. Oh ya, baik. Serah terima itu artinya dikuasainya. Mamanya masuk di sini, kuncinya mana ayah? Nih kuncinya. Setiap hari dia liatin, dia bersihin. Mamanya yang khawatir rusak, dia bersihkan. Dia beritahu adiknya ini udah terima atas nama, dari ayah atas nama kamu nih ya. Oh terima kasih udah, kata mami Anda. Itu berarti sudah milik mami Anda. Ya, baik. Baik. Cuma bicara saja, tidak ada serah terimanya. Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar mengatakan dan diriwayatkan ini di dalam Muwatta Imam Malik, bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan hibah kepada anak perempuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, itu Aisyah sibuk mengajarkan kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in akan ilmu-ilmu Islam, hadis-hadis Nabi SAW, Al-Quran, Kitabullah. Ya, dia menjadi referensi penting masalah rumah tangga, masalah kewanitaan, karena dia istri Rasulullah SAW. Tidak sempat dia mengurus kebun itu, kebun kurma itu, yang hasilnya 5 kali zakat, hasil kurma dari kebun itu. Kemudian Abu Bakar merasa ajalnya sudah semakin dekat, sudah sakit. Maka dia memanggil Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia mengatakan, ya bunayyati, terputus. Ya. Jelas ya, suara Ustaz. Terwandi. Bagaimana? Bentuknya enggak putih, enggak. Ada yang sebagian tuntas ya, bukan orang tua, ada yang enggak tuntas. Apa namanya? Ngambang, ada yang ngambang. Terwandi. Ustaz Darwandi masih terputus ya? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Kita tunggu sebentar, Ustaz Darwandi bergabung kembali. Jalur. Jadi kata kuncinya kayaknya serah terima nih, yang dikuasai gitu.
Atau bisa juga dalam bentuk sertifikat balik nama ya. Itu bisa nggak bentuk penguasaan tuh ya? Itu mungkin bisa. Wah, itu lebih legal lagi tuh. Walaupun dia tidak menempati ya. Ya. Minimal dikuasai fisik gitu. Dikuasai itu bisa secara administrasi, bisa sebagai. Ya. Jadi ini Ustadz Doni, kakek saya itu begitu om saya dibicarakan gitu, nah om saya menyerahkan sertifikat rumah itu kepada saya untuk saya simpan. Itu aja sih. Om saya begitu kakek sudah meninggal, karena om itu mendengar ada ibu om saya itu langsung dikasih sertifikatnya itu kepada saya, sertifikat rumah itu. Sekarang rumah itu masih didiamin om saya, hanya om saya sendiri. Gitu. Baik, Bu Rini, Ustaz Darwandinya sudah bergabung kembali. Sampai di mana tadi? Sampai Abu Bakar sudah kedengaran tadi? Iya, kedengaran Ustaz. Kurma. Dari cerita kurma. Sebentar Ibu Rini. Tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan itu kepada Aisyah. Ya, bahwasanya wahai putriku, aku pernah memberikan hibah kepadamu kebun kurma yang hasilnya 20 wasak, yaitu 4 kali nisab zakat. Dan sekarang wahai putriku, sepertinya ajalku sudah dekat. Maka dia menjadi warisan yang kau bagi dengan saudari-saudaramu, saudara dan saudarimu. Jelas? Itu menunjukkan bahwa kalau dia hibah, seorang hibah, dan belum pernah diterima, maka kembali statusnya milik pemberi hibah. Bila dia wafat, tentu menjadi harta warisan. Jelas ini tadi permasalahannya, kan dia tidak menerima sama sekali, ya. Maka bila tidak ada bukti penerimaan, maka dia kembali menjadi harta waris. Bukan menjadi harta milik mami Anda. Ya, jadi om saya begitu kakek saya wafat, memberikan sertifikat rumah itu kepada saya. Sertifikat rumahnya itu diberikan kepada saya karena mungkin kakek saya wafat. Nah, karena dia memang dibicarakan sama kakek saya tentang rumah itu milik mami saya. Nah, makanya dia serahkan sertifikat rumah itu kepada saya. Nah, itu aja tadi masih belum sah ya. Jadi memang balik kepada kakek saya itu. Kalau mereka menyerahkan ke Anda, tinggal Anda katakan, ini bukan hak mami saya. Tapi kalau mama-mama, saudara dari ibu Anda, saudara mami, semuanya sepakat kan hak mereka. Saudara anak-anak laki dan anak perempuan itu hak mereka. Sepakat menghibahkan kepada mami saya atau kepada saya sekarang, saya terima dan akan saya urus. Balik namanya. Itu halal menjadi milik Anda. Tapi Anda katakan ini pemberian dari kakek, tidak. Ya. Kalau mamanya tidak pernah kakek itu bilang dahulu, kakek Udin bilang kepada anaknya, nih ambil surat-suratnya kau pegang atas nama mami. Jelas? Ya. Jelas. Ustadz, satu lagi. Bila ini balik kepada kakek saya, pemilik hibah, itu jadi harta waris. Nah, itu bagaimana ya, Ustadz, pembagiannya? Kembali kepada pemberian waris ayah Udin tadi, kakek Udin. Ya. Ketika kakek Udin wafat, ya. Istrinya sudah wafat duluan kan ya? Kakeknya dulu yang kakek saya dulu, baru nenek saya. Ya, Udin wafat tahun? Ya. Tahun 1994. Ketika dia wafat, istrinya masih hidup? Ya, masih. Ayah ibunya? Sudah meninggal. Sudah wafat. Anaknya yang masih hidup, anak laki-laki berapa orang, perempuan berapa? 2, laki-laki padusi 1. Coba Ibu tolong dibantu. Tadi ikutkan dari awal Ibu? Ya. Ya. Berapa untuk istri kalau ada anak?
Delapan. Tebak-tebak, tinggal Ibu baca ayatnya. Oh iya. Tebak-tebak berbahaya, nanti ternyata salah, Anda bagikan 1/6, ternyata haknya 1/8, kelebihan dia dapat. Ya, nyimaknya Nanti sembari kalau- kerjain pekerjaan rumah Ustadz, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya. Anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki 2 bagian, ini mengambil sisa. Ya. Anak-anak. Jadi dibagi 8 ini dijadikan pembaginya 1, sisanya 7. 7 akan dibagikan kepala anak 3, tapi anak laki-laki 1 kepala dapat 2 bagian. Berarti 2 dikali 2, 4 tambah 1 jadi 5. 7 dibagi 5 ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, 5 dikali 8. Sama dengan 40. 5 dikali 1, 5. Nah, laki-laki 7 dikali 2, 14. Anak perempuan 1, 7. Ya, berarti anak istri 5/40, anak laki-laki 14/40, anak perempuan 7/40. Jelas, Ibu? Jelas? Ya, baik maksudnya. Ustaz. Ya. Buya, sekete Buya. Kalau Ya. yang isi sukun itu caranya Buya ya? Kenapa? Menentukan Mas nasob. Doni, bertanya Cik Mas Doni. Ya. Kurang jelas? Mau Kenapa? nanya nih, mau Untuk menentukan nanya, tolong. sobah Ini itu Buya. masih ini atau pertanyaan yang beda, Bu ya, Bu ya Fikri? Yang ada ini maksudnya nih. Ini baru dah, saya belum bertanya. Ayo, aduh. Suaranya putus-putus, Bu ya Fikri. Yang beliau maksud Ya, Ustaz tadi kasih waktu Doni saya, oke. dapat sisanya dari mana? Mungkin berarti kembali lagi ke kaidah awal. Sisanya dari mana begitu? Iya, betul. Kalau Buya bisa saya bertanya? Penentuan nasobah itu Buya. Iya, betul. Udah dong. Udah. Bisa dapatnya dari mana? Iya. Ya. Tadi Allah mengatakan bahwa istri 1/8. Anak perempuan kalau sendirian dapat 1/2. Sekarang dia sendirian atau ada anak laki-laki? Ada anak laki-laki. Berarti dia tidak dapat 1/2. Lalu berapa dapatnya? Dia bergabung dengan anak laki-laki mengambil sisa. Dinamakan dengan asobah bil ghair. Dalam PDF, kalau panitia tadi sudah memberikan, lihat di PDF nomor 4 kalau saya tidak salah. Di situ di akhir baris dari halaman itu, PDF 4 itu ada asobah yang siapa saja orang mengambil sisa. Ada asobah yang dia sendirian, dia mengambil seluruhnya. Itu yang laki-laki terdekat. Ada yang asobah dia bergabung dengan perempuannya. Seperti anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, laki-laki dengan anak perempuan. Saudara laki-laki dengan saudari perempuan yang kandung, dan saudara laki-laki seayah dengan saudari perempuan seayah. Dan cucu laki-laki dan anak laki-laki bergabung dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Mengambil sisa dan mereka bagi 2/1. Jelas? Baik, jelas Bu ya. Saya mau bertanya Bu ya, bisa? Ini berkaitan dengan ini Bu ya Fikri atau pertanyaannya berbeda? Pertanyaan baru. Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya Bu ya. Setelah itu nanti Bu ya Fikri bertanya. Ini udah selesai. Ustaz Doni udah selesai. Oke, baik. Sudah selesai ya Bu Rini? Ada lagi Bu Rini?
Fahim ya, sudah. Jazakallahu khair Ustadz Erwandi. Ya, terima kasih Ustadz Doni. Baik, baik. Silakan Buya Fikri. Buya mau bertanya Cik Buya, ini apa Silakan. namanya, ada seorang ibu meninggal. Sebelumnya bapaknya sudah meninggal lebih dulu, ibunya meninggal. Kemudian ibu ini punya anak 5. Kemudian Sebentar Buya. ibu ini meninggal. Perempuan ibu ini namanya siapa Buya? Yang satu anaknya laki, yang 2. Buya Fikri. Gimana Buya? Ibu Ya, yang satu meninggal Buya ini dicatat namanya dulu ya. siapa? Oh, Ibu Nur, Ibu Nur. Ibu Nur wafat. Terus? Wafat. Dia punya anak 5, tapi anaknya itu yang 3 sudah meninggal duluan. Ada cucu-cucu dari anaknya yang 3. Bentar. Tinggal anaknya yang 2 lagi. Ada laki-laki 1, ada perempuan. Pelan-pelan Buya Fikri ditampilkan screen-nya supaya nanti Buya bisa melihat iya, itu. iya. Siap. Pelan-pelan. Oke. Ibu Nur wafat. Ibu Nur wafat. Ketika Ibu Nur wafat, Ibu Nur punya anak laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang yang masih hidup? Buya Fikri. Sepertinya Buya Fikri masih di jalan ya. Di unmute dulu Buya Fikri. Laki-laki 1, laki-laki 1, perempuan 1. Masih hidup ini ya? Ya. Iya. Ya. Tapi dari anak terus. Laki-laki 1, perempuan 1. Dari anaknya yang meninggal yang lebih dulu itu ada cucu-cucunya begitu Bu ya. Tidak dapat karena ada anak yang masih hidup. Terhalang. Terhalang. Oh gitu Bu ya. Oh. Iya. Jadi apa namanya, cuma anaknya laki-laki dan perempuan itu aja yang dapat Bu ya. Iya. Tapi kalau mereka mau, itu yang dikatakan oleh Allah, فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. Bila pada saat kalian bagi arisan, ada kerabat yang hadir yang dia tidak dapat warisan. Seperti cucu kan dekat itu. Iya betul. Tapi dia tidak dapat warisan karena terhalang ada anak laki-laki. Iya. Maka kata Allah, ya berikanlah dia hadiah berapa saja yang kalian redoi. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Izin Buya, bertanya Buya. Silakan Pak Rizal. Dari Kariminang Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang mau ditanyakan, kondisi orang tua masih hidup. Kebetulan bapak saya tinggal sebatang kara dari keturunannya. Tidak ada saudara perempuan, tidak ada saudara laki-laki, orang tua juga tidak ada. Tapi dia punya harta. Dan punya anak. Apa Bu ya? Anak ada. Anak yang hidup, yang masih hidup 9. Ya terus. Ibu saya masih ada. Ya. Istri beliau masih hidup. Jadi nama bapak saya Asmar. Pak Asmar. Dan masih hidup ya? Masih hidup. Istri 1. 9 anak. Anak laki berapa orang? Produksi berapa orang? Laki-laki 6. Laki-laki 5, laki-laki 6, perempuan 3. 3 anak laki-laki. 3 perempuan. 3 anak perempuan, 6 laki-laki. Terus? Jadi Bapak Asmar ini kebetulan beliau ini datuk, Wia. Ya. Beliau saat sekarang masih hidup membagikan harta yang sudah ada untuk anak perempuan dan laki-laki ini, tapi lebih besar anak perempuan dapatnya. Kemudian sudah serah terima belum? Sudah, Bu ya.
Terus? Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Bu ya, Bapak saya ini domisilinya sekarang di Gadut, Gadui. 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 Asli keturunan beliau ini dari Koto Tangah. Terus? Dari Koto Tangah, ini cerita dari bapak saya, pada tahun 1517, datanglah beberapa rombongan dari Koto Tangah ini ke Gadut, mendiami satu tempat, kemudian terjadi perperangan dengan orang Gadut gitu. Nah, pada awalnya tempat kediaman yang didiami oleh orang Koto Tangah ini dibakar oleh orang Gadut. Kemudian setelah dibakar, orang yang dari Koto Tangah yang tempat kediamannya dibakar oleh orang Gadut melakukan penyerangan ke daerah Gadut gitu. Ngeri ya. Dalam penyerbuan ini orang Koto Tangah ini menang gitu. Sehingga orang Gadut yang ada di daerah Gadut ini berlarian ke daerah pinggiran. Orang yang datang menyerbu daerah orang Gadut ini 10 suku ya. Makanya sekarang disebut orang 10 gitu. Nah, orang 10 ini mengambil harta yang diambil, yang diserbu tadi di Gadut itu, mengambil bagiannya masing-masing semampu dia. Terus? Nah, pada akhirnya sekarang ini harta yang didapat pada tahun 1517 itu tersisa sekitar 10.000 meter. Dan sudah dibuatkan sertifikatnya atas nama anak. Anak yang penyerang 10. Anak dari bagian suku bapak saya. Jadi yang menyerbu ke Gadut itu ada 10 suku. Di antaranya suku bapak saya. Ya. Nah, sekian banyak yang dikuasai dari tahun 1517 itu, saat ini tersisa dari keturunan yang di bapak saya itu sekitar 10.000 meter gitu. Terus? Sebelum beberapa tahun yang lalu, rombongan dari suku bapak saya yang ada di Gadut ini pergi hijrah ke daerah Tilatang. Kalau bahasa kita kan Malaco. Nah, kemudian di Tilatang itu mendirikan satu kelompok dan di situ ada datuknya juga gitu. Berarti kalau dari awal dari Koto Tangah pergi kemudian ke Gadut berperang, menang. Nah, dirampaslah hartanya dari 10 suku itu. Dari suku bapak saya mendapatkan nggak tahu berapa dulunya gitu kan. Nah, setelah mereka berkembang di Gadut itu dari suku bapak ini, sebagian pindah Malaco, membuka lahan baru di daerah Tilatang. Di sana diangkat juga satu orang datuk gitu. Nah, sekarang kalau sekiranya nih bapak ini meninggal, Bu ya. Untuk saat ini yang menguasai memang bapak ini sendiri, tidak ada saudara laki, saudara perempuan, orang tua, kakak dari orang tua, baik laki dan perempuan, nggak ada, semuanya nggak ada. Apakah akan lari ke daerah asal, datuk daerah asal di Koto Tangah itu, atau juga yang ke Tilatang yang tadinya Malaco membuka lahan baru tadi juga ikut bagian dari sini, atau berlaku faraid ke anak gitu, Bu ya? Tergantung Pak Asmar masih hidup kan ya? Ya, ini kalau bicara kalau meninggal maksudnya, Bu ya. Ya. Kalau dia masih hidup, sekarang yang 10.000 meter di Gadut itu, apakah masih dikuasai atas nama Pak Asmar, walaupun tidak ada pencatatan resminya, tapi semua orang tahu ini harta tanah Pak Asmar. Apakah masih status seperti itu atau tidak? Ya, orang tahu itu harta.
Iya, tapi kemudian dibuatlah jual beli Bapak Asmar ke anak. Ya, Dalam enggak hal apa-apa. ini diwakili oleh 3 orang anak yang tertua gitu. Jadi dalam sertifikat itu tercantum 3 nama anak tertua, berarti secara sertifikat sudah atas nama anak gitu ya. Ya. Berarti kalau Pak Asmar, dan memang Pak Asmar menjual atau hanya membuatkan sertifikatnya saja? Menjual secara akad jual beli, tapi tidak ada uangnya gitu Bu ya. Tidak ada uangnya? Tidak ada uangnya. Kepada anak perempuan saja atau laki-laki juga? Ke anak laki-laki semuanya Bu ya. Ke anak semuanya termasuk perempuan maksudnya. Dibagi rata? Waktu pembuatan sertifikat itu belum ada pembagian. Yang jelas waktu itu orang tua menjual ke anak yang 10, waktu itu masih ada 10 orang. Dibuatlah surat itu atas nama 3 orang anak gitu. Ya berarti yang wafat itu juga dapat dari situ tuh, dari yang 10.000 meter itu. Kan dia wafat setelah terjadinya serah terima kan ya? Iya. Ya berarti yang wafat dapat. Wafat dapat, tapi dia masih bujangan Bu ya. Walaupun bujangan dapat dan dia wafat, kembali kepada ahli warisnya dia. Ahli warisnya ada ayah Pak Asmar, dapat lagi Pak Asmar 1/6. Maaf, 1/6, dan ini saudara ibunya sudah wafat dan tidak punya istri. Ini semuanya jadi milik ayah. Saudara-saudarinya terhalang oleh ayah. Oh gitu. Kalau ibu kandung nggak dapat ya Bu ya? Masih hidup ibu kandungnya? Masih. Nah, dapat ibu kandungnya 1/3, 2/3 ayahnya. Gitu. Kalau secara adat Bu ya, apakah rombongan pertama, suku pertama yang berada di Koto Tangah itu, kemudian termasuk juga rombongan yang setelah di Gadut ini berdiam, kemudian Malaco membuka lahan baru di Tilatang, apakah 2 itu ada haknya kalau secara adat Bu ya? Secara adat saya nggak tahu Bu ya Rizal, Pak Rizal. Oh iya. Ya, saya hanya S1, S2, S3-nya syariah. Berarti secara faraid seperti biasa dia Bu ya? Ya, seperti biasa. Nah, tapi bagaimana apalagi pengakuan dari pihak pemerintah kan punya Pak Asmar. Iya. Kalaupun ada yang nuntut nggak bisa apa-apa karena surat-suratnya semua tentang Pak Asmar. Tapi bagaimana Bu ya dengan sejarah yang 1517 itu, bahwa orang datang dari Koto Tangah ke Tilatang, dari Tilatang mengadakan penyerbuan ke Gadut. Nah, orang menyerbu ini menang, dikuasai tanahnya. Nah, bagaimana dengan hal ini Bu ya? Itu kan di masa yang dulu kembali seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwa hartanya sudah dikuasai oleh salah seorang kerabatnya dari orang jahiliyah. Nabi mengakui sudah dikuasai, sudah milik dia. Nanti ketika Pak Asmar menguasai, sebelum Pak Asmar menguasai, ayahnya atau siapanya dan turun ke Pak Asmar, ya. Udah orang sudah mengakui itu berarti milik dia. Walaupun secara syariahnya tidak sesuai syariat perpindahannya. Jadi nggak perlu kita pikirkan yang tahun 1517 itu, Bu ya. Tidak perlu. Ya, cukup Bu ya. Terima kasih Bu ya. Saya boleh bertanya nggak? Saya Buya, boleh boleh bertanya. saya tanya, Buya? Pak Doni. Waktu dalamnya ini masih banyak dari yang di chat juga belum sempat saya bacakan ini. Bapak dari Ibu semua. Buya, boleh saya bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ida. Ya, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum Bu Ida. Ya, Buya, saya mau bertanya. Ibu saya
ketika masih hidup dibelikan rumah oleh kakak saya. Surat-suratnya atas nama ibu saya. Dan ibu saya sekarang sudah meninggal. Ketika ibu saya sudah meninggal, rumah itu mau diambil kembali oleh kakak saya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu menjadi waris dari ibu saya atau kembali haknya ke kakak saya? Ibu saya mempunyai 11 anak, 6 laki-laki dan 5 perempuan. Itu yang ingin saya tanyakan, Ustadz Buya. Iya. Ya. Bila seseorang telah memberikan kepada orang lain, baik kepada saudaranya, kepada saudarinya, kepada ayah ibunya, kepada tetangganya, pamannya, dan segala macam, dan sudah diterima oleh mereka, penerima pemberian tadi, haram bagi dia untuk mengambil kembali. Karena Rasulullah mengatakan, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana mathalus saw. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, orang yang memberikan hibah lalu ditariknya kembali, kata Rasulullah, bagaikan anjing muntah, kemudian dia telan lagi muntahnya yang sudah dimuntahkan di atas tanah itu. Ya, itu perumpamaan. Ya, Bu ya. Kalau yang memberi tadi setelah wafat dikuasainya lagi, ya, ini ancaman Nabi. Ya, itu ancaman Nabi. Kalau takut dengan ancaman Nabi tadi, tentu status ini adalah milik si ibu yang wafat. Bila milik ibu yang wafat dibagi kepada ahli waris ibu. Ya, kalau suaminya sudah wafat, anak laki-laki ayahnya sudah wafat, ibu sudah wafat, anak laki-laki dapat 2 bagian, 2 ke 6, 12, tambah 5, 17. Dibagi 17. Anak laki-laki masing-masing dapat 2/17. Anak perempuan masing-masing dapat 1/17. Jelas? Iya, Bu ya. Tapi kakak yang memberikan itu mengklaim sebagai itu rumah dia, padahal surat rumah itu sudah atas nama ibu. Lalu Ibu, ya. maaf Wida, ibu hanya berkewajiban menasihati dia. Dia tidak menerima, tentu urusan dia. Oke. Ya, kan sayang aja Anda kepada kakak Anda. Betul Lalu sekali. Nabi mengatakan dia bagaikan anjing. Kalau Nabi bilang dia anjing, ya anjing. Kemudian bukan anjing sembarang anjing. Anjing yang makan muntahnya sendiri. Anjing yang muntah, lalu dia makan muntahnya lagi. Bagaimana cara menyampaikannya yang baik supaya dia bisa menerima ya, Bu ya? Ibu cari hadis tadi, mungkin di internet, atau suruh anak cari di Bukhari, Sahih Bukhari, dan ibu fotokan, kirimkan ke dia. Karena yang mana hibahnya, ini yang disampaikan Nabi. Semoga kita tidak menjadi orang yang dimurkai dan dikutuk oleh Nabi SAW. Kalau dia bertanya-tanya maksudmu apa, ya jelaskan baik-baik. Iya. Lalu Bu ya, selama ini, maaf Bu ya, selama ini ibu saya kan meninggal sudah lama dari 2008. Rumah itu dikontrakan. Nah, hasil kontraknya itu menjadi hak siapa? Yang mengontrakkan kakak saya itu. Tentu hak ahli waris. Begitu ya, Bu ya. Ya, karena selama ini sama kakak saya itu diserahkan ke anaknya laki-laki karena dia mengklaim sebagai rumah dia gitu. Cukup Ibu, tinggal diingatkan aja. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya nggak? Saya mau dong tanya. Oke, baik. Sebentar ya Bu ya. Ini yang bertanya di chat sudah pada komplain, belum dibacakan. Saya izin bacakan dulu yang di chat ya, pertanyaannya. Pak Dodi, saya mau nanya juga boleh.
Boleh, boleh. Nanti Kalian ya, Bu ya. Pak Doni, Ya. kalau saya boleh usul, Tangan. sebentar, Pak Doni, saya boleh usul, ini mungkin dalam waktu dekat kita lanjutkan lagi. Betul, sahih. Karena sepertinya pertanyaannya banyak, sedangkan waktu cuma tinggal 10 menit. Iya, betul ya. Nah, Ya buka kelas baru lagi ya, Pak Doni. jangan Ya, jangan nanti khusus kemudian tanya jawab ya, Bu ya. boleh khusus tengah jawab aja. Boleh, boleh. Ya, silahkan. Mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu semua, baik yang bertanya di chat ataupun yang mau bertanya langsung, karena keterbatasan waktu. Kita selesai di pukul 10, maka tentunya tidak bisa semuanya mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk yang terakhir satu aja Bu ya. Buya Doni, sebentar saya selah sedikit, karena ini sudah ada penawaran dari Ustadz Erwandi untuk kajian bulan besok. Itu kan belum kita coba cari yang lain. Memungkinkan nggak Ustadz Erwandi di minggu pertama bulan besok, supaya jaraknya nggak terlalu jauh, supaya nanti disesuaikan dengan jadwal Ustadz Erwandi. Assalamualaikum. Kalau Ahad pertama 5 Desember Bu ya. Ya, 5 Desember. Kalau Ahad pertama habis subuh saya enggak bisa. Oke. Tapi kalau mulai dari jam 7 atau jam 7.30 atau jam 8, insya Allah. Jam 8 bisa Bu ya? Iya. Jam 8 Mungkin Sasrul, mungkin Ya. teknis untuk kedepannya nanti kita diskusi, nanti kita sampaikan secara nanti itu aja teknisnya. Untuk teknisnya nanti kita diskusi nanti. Iya, nanti tinggal teknisnya ya. Iya, Yang iya. pasti. Oke, yang jelas untuk bulan besok, kajian bulan besok Ustadz Erwandi sudah siap. Nanti tinggal masalah teknis saja kita atur. Baik, saya syukuran Ustadz. Bisa Ustaz Rul. Yap. Ustaz Erwandi nanti alternatifnya bisa awal Desember, bisa pertengahan Desember. Oke, baik. Nanti Baik. makanya untuk pasti nanti kita diskusi lagi ya. Oke, baik. Teknisnya. Oke, ya betul. Yang penting Ustaz Erwandi kita minta setidaknya sekali sebulan beliau ada, itu setidaknya. Baik. Ya, Baik, ya. baik. Ya. Baik, Ustadz. Lanjut. Oke, baik. Jadi ada kelas, ada kelas baru lagi ya Pak Doni ya. Ya, Bulan depan ada baik. kelas baru Bapak ya. Ibu semua, mohon maaf. Besok sekali kelas lagi. baru kita pakai yang PDF yang saya kirim. Tolong di-share ke para jamaah, para yang hadir, para yang Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, mohon maaf saya sudah share materi dari Ustadz Erwandi di chat Zoom. Silahkan di-download, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Untuk kajian kita berikutnya nanti kita fokus kepada tanya jawab. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bagi yang ingin bertanya dan belum sempat. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bisa saja di pekan pertama bulan Desember, Ahad atau pekan kedua. Ya, seperti Ustaz itu. Doni, Ya, tidak Ustaz tanya Doni. jawab. Saya jelaskan ranji-ranji itu karena sebagian mungkin tidak bisa memahaminya ranji-ranji tersebut. Saya Oke, jelaskan baik. ranji-ranji itu. Ya. Insya Allah kalau paham, sebetulnya mungkin sekitar lebih 60% pertanyaan mungkin bisa terjawab sendiri. Tapi tidak ada masalah, kita ulangi yang penjelasan ranji-ranjinya. Ya. Baik, baik Ustaz Erwandi. Mungkin terakhir Ustaz, pertanyaannya dari saya sendiri. Jadi mohon maaf Doni. ini insya Allah mewakili semuanya Ustaz, mewakili semuanya yang dari Mina yang tadi sempat kami diskusikan ketika istirahat Ustaz. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustadz terhadap pemahaman seperti ini? Bahwa di Minangkabau itu ada 2 jenis pembagian harta. Yang pertama sesuai dengan faraid, yaitu harta yang memang dikuasai, dimiliki, diperoleh oleh orang tua atau orang yang meninggal tersebut. Terus yang kedua, diwariskan melalui keturunan ibu. Ya, perempuan yang mana itu tadi yang Ustadz bilang HGP tadi hak guna pakai, tidak hak milik seperti itu. Jadi memang itu ketika orang meninggal itu sudah disepakati bersama tidak untuk diwariskan kepemilikannya, tapi diberikan hak pakainya kepada garis keturunan perempuan seperti itu, Ustadz. Jadi hukum syariat Islam dijalankan dan
aturan adat yang seperti itu untuk harta pusaka tinggi juga dijalankan. Itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dia statusnya adalah guna pakai, ya, dan pencatatan di BPN-nya atas nama siapa? Atas nama adatkah, atau nama datu, atau atas nama siapa? Atas nama kaum, Ustadz. Kaum. Namanya kaum itu Ya, yang ditandatangani oleh datunya. Datu. Berarti Ya. kan hak datu kan ya? Ya, tapi yang mengelola yang perempuan, Ustaz. Mengelola perempuan. Ya, berarti di tangan datu itu udah. Cuman diberikan fungsinya kepada perempuan. Ya. Berarti itu milik datu. Cuman perpindahannya ke datu dari datu sebelumnya kan juga tidak benar. Iya, Ustaz. Ya, perpindahan dari datuk sebelumnya ke datuk setelahnya. Pada saat sekarang ini ditandatangani oleh datuk, berarti harta datuk. Kalau datuk diam-diam dia jual, bisa kan ya? Bisa. Oke, kalau kasusnya belum ada sertifikat, Ustaz. Rata-rata nggak ada sertifikat sih Ya. biasanya. Kalau Jadi tidak itu ada disepakati bersama tanpa ada sertifikat. Betul. Ya. Kalau tidak ada sertifikat, dia hanya hak guna pakai, dinyatakan bahwa ini hanya hak guna pakai, yang memakai adalah perempuan. Cuman yang menyerahkan kepada dia siapa? Datuk. Ya. Ya. Apakah harta ini milik datuk? Tidak. Tidak. Karena seperti tadi, kecuali tanda tangan datuk tadi iya. Kalau itu harta datuk. Kalau dia memberikan hak guna pakainya kepada pihak yang perempuan yang ditunjuk dia, yang dianggap dia sesuai dengan hukum adatnya, ya terserah, tidak ada masalah. Tapi kalau berpindah dan secara huruf atau kebiasaan adat di itu, walaupun tidak ada sertifikat, itu tetap milik datuk kan ya? Kalau dipahami bersama itu milik kaum, Ustaz. Ya milik kaum kan, kalau disertifikatkan nama datuk. Ya, kalau disertifikatkan. Ya. Makanya di kampung itu banyak harta pusaka tinggi yang tidak ada sertifikatnya, Ustaz. Iya, maksud saya artinya negara mengakui itu milik datuk. Boleh bantu, Ustaz Silakan. Doni? Ya. Jadi nggak begitu duduknya, Ustadz. Datuk itu juga sebangsa sebagai pengelola aja, Ustadz. Jadi umpama dia bisa menjual misal rumah gadang ketirisan, anak gadis belum bersuami, mayat terbujur di rumah gadang. Nah, tapi dia bisa melakukan ini bersama-sama dengan yang perempuan. Ada juga di sertifikat, tapi itu banyak nama, tidak atas nama datuk sendiri. Itu banyak, itu dari kaum itu namanya masuk dalam sertifikat. Itu pernah terjadi. Gitu, Ustaz. Ustaz Doni gitu, Ustaz Doni. Ya, Yang sudah terjadi. ada juga kasus yang seperti itu, Ustaz. Kaum. Jadi tetap kaum itu nggak bisa putus di tangan datuk sendiri, nggak bisa. Nah, makanya terjadi pegang gadai itu kan masing-masing bermusyawarah untuk apa digadaikan, itu hasil musyawarah juga di antara datuk dengan yang wanita tadi, si Eti umpama itu. Ya, wallahu alam. Sekarang siapa bagi dia guna pakai, ya perpindahannya kepada dia kan tidak jelas daripada sebelumnya. Kalau mereka semuanya yang tadi kaum tadi umpamanya yang berpindah kepada mereka, yang mengurusinnya datuk dan kaum tadi, udah kalian A, B, C, D mengurusinnya, tapi bukan milik kalian ya. Kalian boleh menggunakan hasilnya, bagi hasilnya, membajaknya, menanamnya, dan hasilnya ambil penuh oleh kalian. Tidak ada masalah, itu bisa mereka lakukan. Halal bagi mereka. Karena yang memilikinya, kan kalau di
pindahkan ke sertifikat tadi, nama-nama mereka semua yang tadi ada, mereka sudah menyerahkan hak pakai, meminjamkan lah istilahnya kepada si orang yang tertunjuk tadi, Eti dan contoh-contoh sebelumnya. Jelas? Iya. Oke, baik Ustaz. Ya. Silakan Pak Doni. Pak Doni. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah sudah pukul 10.00. Mungkin untuk membahas tuntas masalah ini tidak bisa dalam satu kali pertemuan, dan tadi alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Arwandi, sudah bersedia untuk membuat acara yang selanjutnya. Nanti beliau akan menjelaskan ranji-ranjinya dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya di sini sebagai moderator, mohon maaf sebelumnya kepada kaum muslimin semua yang tadi yang sudah bertanya di chat ataupun yang sudah mengangkat tangan dari tadi, raise hand, belum sempat dipanggil namanya untuk bertanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan di bulan Desember. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini kita tutup. Sebelumnya ada closing dari Ustadz Arwandi. Iya. Ya, silakan Ustadz. Ya, semoga dengan memahami Al-Quran dari Kitabullah tadi, kita tidak ragu-ragu lagi dalam setiap harta yang kita miliki atau kita dapatkan dari yang wafat sebelum kita. Semoga dengan itu keberkahan hidup kita akan muncul, ketenangan, kebahagiaan akan datang. Karena kalau tidak, terus kita menjadi tanda tanya. Sedikit sakit kita khawatir jangan-jangan ini harta yang berpindah, ada yang terzalimi, doa dia mungkin dikabulkan Allah. Sakitnya pun menjadi bertambah. Ya. Tapi kalau kita terima sudah jelas, hitam di atas putihnya sesuai dengan apa yang Allah tentukan, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan itu keinginan setiap manusia. Wallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua. Saya mohon izin keluar dari semuanya. Baik, silakan Ustaz. Baik. Jazakallah Ustaz Arwandi, jazakallah Dari sekian banyak kasus yang terjadi tadi, dari pertanyaan-pertanyaan, alangkah lebih baiknya dari kita yang menghadiri kajian hari ini untuk dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya di masa depan tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti kita alami sekarang ini. Betul. Baik, mari kita tutup dengan baca Bentar hamdalah. Ustaz Doni, maaf itu di chatnya belum ada itu PDF-nya, maaf. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk yang mau PDF maka silakan menghubungi, saya akan share nomornya 082284594493. Oh iya. Pelan-pelan Mas. Ada di chat Zoom, nomornya ada di chat Zoom 082284 Kirim ulang aja Bu ya. 4493. Nanti silakan di WA, saya akan share langsung kepada Bapak Ibu semua PDF-nya. Itu nomor ada di chat room. Apa Pak? Ya. Ada di chat room baca. Ada ya, ada di chat. Nomor saya sudah saya share di chat. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekali lagi juga saya mengingatkan acara kita ini juga ada di channel YouTube Daram Official. Jadi yang ingin nonton kembali terkait penjelasan Ustadz Arwandi boleh ditonton di situ. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah sehat semua sampai minggu depan. Alhamdulillah. Bu Doni jangan ditutup dulu, kalau mungkin ada beberapa pengurus. Iya benar kita untuk selanjutnya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, spesifik, luar biasa Bu ya. Spesifik yang luar biasa ini berguna betul untuk kita ini.